Tia dan juga peserta lainnya. Oke, ini ada pemberitahuan ya kalau meeting ini akan di-record, jadi mungkin teman-teman kita tanyakan juga untuk konsennya. Lalu nanti di akhir juga ada sesi foto bersama, kita juga menanyakan kesediaan teman-teman untuk diambil fotonya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah datang ke sini di webinar Geopreneur 2.0 yang dilaksanakan oleh Panitia SMIAGI dari Divisi Kewirausahaan dan juga dari HMTG Mahandraga, Divisi Kewirausahaan. Nah, teman-teman, mungkin untuk webinar pada hari ini saya akan menjadi moderator. Saya Josephine Wilda dan saya mahasiswa Teknik Geologi 2018 akan menjadi moderator teman-teman untuk webinar pada hari ini. Mungkin ini bisa next slide untuk panitia. Mungkin sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada beberapa sambutan nih untuk memberikan gambaran mengenai acara ini dan juga mengenai apa aja yang akan kita dengarkan nanti pas pemaparan materi. Langsung aja kita dengar pembukaan dan sambutan dari Ketua SMIAGI UP. Silakan Edward Wijaya. Baik, moderator, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Pertama-tama selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rohmat dan Mbak Desi Ayu Alfa Rida selaku pembicara pada hari ini yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, dan juga yang pastinya kepada semua teman-teman panitia dan juga peserta yang hadir pada webinar kali ini. Semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh Bapak Rohmat dan Mbak Desi dapat bermanfaat, khususnya di bidang ilmu geopreneur, lalu dapat dimanfaatkan dan dapat berguna bagi teman-teman untuk mengambil keputusan di masa depan berikutnya. Itu aja sih, terima kasih Josephine. Oke, luar biasa sambutannya ya. Semoga apapun yang diharapkan oleh Edward bisa menjadi kenyataan. Amin. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari next slide dari Ketua Pelaksana acara webinar ini. Jasmine, mungkin silahkan untuk sambutan. Oke, makasih banyak buat Kak Josephine udah ngasih kesempatan aku buat nyampe beberapa kata-kata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini suaraku, selamat siang, maaf. Ini suaraku aman ya? Aman. Oke. Sebelumnya makasih banyak buat Kak Josephine buat udah jadi moderator, terus ada Pak Rohmat dan Mbak Desi selaku narasumber, dan para peserta Geopreneur 2.0 X Minds ini yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Acara ini merupakan kolaborasi antara SMIAGI Up dan Divisi Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina, yaitu HMTG Mahandraga, yang tujuannya dari webinar ini adalah untuk menggugah jiwa kewirausahaan, khususnya bagi mahasiswa teknik geologi, karena pada dasarnya seorang geologis itu kan nggak harus bekerja di bidang pertambangan ataupun perminyakan gitu kan ya. Jadi kayak kita tuh bisa sebenarnya buka usaha sendiri gitu, dan sehingga ini kan bisa menciptakan ruang kerja bagi orang-orang lain gitu. Nah, diharapkan dengan adanya webinar ini kita dapat menambah wawasan mengenai kewirausahaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memberikan insight kepada para peserta yang hadir. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk sambutannya, Jasmine. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, kita akan ke next agenda kita, yaitu adalah pemaparan materi. Nah, sebelumnya, pemaparan materi yang pertama akan dilakukan oleh Pak Rohmat. Jadi, untuk pemaparan materinya, nanti pembicara yang pertama dulu, lalu pembicara kedua, lalu untuk sesi tanya-jawab sudah boleh ditanyakan di kolom chat, tapi akan ada sesinya sendiri. Jadi, teman-teman kalau mau bertanya di tengah-tengah pemaparan materi, itu boleh di kolom chat. Nah, nanti untuk teman-teman yang ingin berbicara ataupun ingin berdiskusi, nanti bisa di sesi tanya-jawab. Nah, langsung saja saya akan memperkenalkan
pembicara kita yang pertama, Pak Rohmat, yang sebagai Business Recruitment at Genpro, dan juga Kepala Bidang Usaha Bisnis dan Geopreneur IAGI. Nah, sebelumnya, saya akan membacakan riwayat pendidikan dulu. Yang pertama, beliau menempuh S1 di Geological Engineering UGM, Universitas Gadjah Mada, lalu S2 di Magister Ekonomi Islam Taskia. Lalu pekerjaannya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Business Recruitment Genpro, dan Kabid Usaha Bisnis dan Geopreneur IAGI. Lalu ada beberapa juga di sini, ada founder Hercoland, CEO Abi Group, komisaris utama PT Kiara Land, komisaris utama CPL, komisaris utama Exploland Group, dan founder KSO Wirajaya Mitra. Lalu beliau juga salah satu experience beliau ada di Assistant Exploration Manager at PT Pertamina Hulu Energi. Nah, selanjutnya langsung saja mungkin bisa beliau yang langsung melanjutkan nih mengenai materinya. Mungkin untuk Pak Rohmat, selamat siang Pak Rohmat, apakah sudah berada di ruangan? Ya, selamat siang. Oke, silakan Pak Rohmat mungkin ingin menyampaikan materinya, bisa dari sekarang. Oke. Boleh share screen-nya dari panitia? Panitia, bagaimana? Share screen-nya diminta dari panitia. Oh, udah Kak. Ini udah kelihatan belum? Oh iya. Oh ya. Oke, ya. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak Wilda ya. Ya, Masya Allah ini saya juga surprise ini dikasih kesempatan bisa sharing di Universitas Pertamina nih. Tempat saya dulu mengabdi nih. Saya dulu 10 tahun di Pertamina sebelum saya resign dan fokus di bisnis ya. Oke. Dan saya juga pernah ketua jurusannya ini ya, Mas Rio ya, kalau nggak salah. Iya Pak Rio sekarang. Dulu Mas Rio pas masih SMA saya pernah ini coaching beliau pas beliau ikut Olimpiade yang ada geologi ISO itu. Dan saya juga surprise lihat namanya, udah jadi ketua jurusan aja ini. Ya. Mohon maaf nih saya sedang on the way mau ke ini tempat ini bentar lagi nyampe. Ya. Jadi memang kalau bicara ya geologi ya, geopreneur itu tentunya yang perlu kita jaga pertama adalah mentalitas kita ya. Jadi mentalitas kita sebagai seorang entrepreneur itu benar-benar harus kita kawal tuh. Apapun bisnisnya ya, semuanya pasti ada ilmu kan. Cuman yang membedakan kita dengan orang lain adalah mentalitas kita. Jadi bisnis itu pasti naik turun nih. Dan pada waktu kita turun, kalau orang yang nggak punya mental kuat, tentunya akan susah naik. Nah, sedangkan kalau kita punya mental yang kuat dalam bisnis ya, mindset kita harus mentalitas kita ya. Ya tentunya buat naik itu bukan suatu hal yang susah ya. Banyak pebisnis sukses itu rata-rata mereka pernah jatuh ke bawah ya. Tapi sedikit yang bisa naik ke atas. Itu yang harus kita jaga ya. Jadi kita harus punya seorang entrepreneur harus punya karakter yang kuat ya. Makanya di sini saya lebih ke bagaimana mindset seorang geopreneur ya dalam mengembangkan bisnis yang memang harus berkuat dan berkarakter ya. Next slide ya. Kalau perkenalan awal saya ya ke teman-teman. Ini suara saya udah jelas belum ya? Jelas Pak. Masih jelas ya? Masih jelas. Ya. Jadi S1 saya seperti yang sampaikan Mbak Wilda tadi ya, saya geologi UGM angkatan 2005, jadi masih belum terlalu jauh lah dari teman-teman ya. Terus S2 saya di Magister Ekonomi Islam di Taskia Sentul, dan memang sedang fokus juga di ngembangin teman-teman UMKM ya di Genpro DKI sebagai bisnis recruitment di Genpro DKI Pusat. Plus kemarin ada amanah di IAGI sebagai ketua bidang ya usaha dan geopreneur. Kalau bicara bisnis memang core bisnis saya sebenarnya di properti ya. Cuman saya bangun semacam holding company, jadi Abi Group itu holding company saya. Kemudian saya juga ya ada amanah juga sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Plus ada perusahaan yang terconnecting dengan pemerintah ya.
di KSO itu, Wirajaya dan Mitra. Dan bulan kemarin ya alhamdulillah saya walaupun resign dari Pertamina balik lagi ke dunia geologi. Saya baru saja akuisisi satu perusahaan tambang ya di Sumatera Barat, dan itu passion saya kembali lagi nih ke geologi, nggak hilang juga. Jadi kembali ke dunia geologi tapi ke tambang ya. Terakhir saya ini masih belum update ya, saya sudah resign dari Pertamina. Ini saat ini kayaknya masih saya buat pada waktu saya masih di Pertamina ini. Jadi udah dulu di Pertamina Hulu Energi. Ya. Terus kemudian kalau bicara bisnis, memang kita harus punya role model ya. Harus punya role model dalam bisnis, karena role model itu yang menentukan kita mau seperti apa bisnis kita nantinya. Dan role model saya jelas adalah seorang Abdurrahman bin Auf ya. Ini tolong pendekatannya lebih ke pendekatan sisi mindset bisnisnya ya. Kalau bicara Abdurrahman bin Auf, sedikit saya sharing boleh ya, Mbak Hilda ya? Boleh Pak, silahkan. Jadi beliau itu kekuatan utama dalam bisnisnya adalah mindsetnya. Jadi mindset bisnisnya dan kekuatan karakternya dia. Beliau pernah tidak punya apa-apa ya ketika hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Beliau memilih hijrah karena memang pilihan tujuan bisnisnya beliau ya. Sebagai seorang pebisnis, ternyata dia harus posisi pada waktu itu beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak bawa sama sekali hartanya. Karena memang penguasa di Mekah pada waktu itu meminta kalau mau keluar dari Mekah, ya pilihannya adalah nggak boleh bawa harta sama sekali. Atau boleh stay di Mekah dengan harta-hartanya sendiri, tapi nggak ikut hijrah bersama kiadahnya Abdurrahman bin Auf ya, Rasulullah pada waktu itu. Tapi pilihannya Abdurrahman bin Auf adalah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa bawa sama sekali hartanya. Nah, di sini dalam konteks ini berarti beliau ngebangun kerajaan bisnis di Madinah itu tanpa sama sekali modal tuh. Jadi benar-benar pakai 0 rupiah itu. Ya memang di sana nggak ada rupiah kan dulu. Cuman memang sama sekali nggak ada modal tuh. Tapi yang ada ya kan, makanya orang baik itu ya insya Allah akan dipertemukan dengan orang yang baik. Beliau ketemu dengan yang namanya pengusaha kuat ya di Madinah, Sa'ad bin Robi pada waktu itu. Ya. Dan yang ditawarkan Sa'ad bin Robi adalah pilihannya antara dia menawarkan harta-hartanya ya, Sa'ad bin Robi menawarkan harta-hartanya, kemudian menawarkan juga kebunnya, terus kemudian bahkan istrinya ditawarin tuh sama Sa'ad bin Robi. Karena Abdurrahman bin Auf dia tidak bawa istrinya nggak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah karena istrinya lebih sudah nyaman dengan harta-hartanya Abdurrahman bin Auf di Mekah ya. Karena sudah kaya raya tuh Abdurrahman bin Auf. Cuman memang ternyata ditakdirkan jatuh tuh ketika pilihannya dia adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang jawabannya Abdurrahman bin Auf pada waktu itu adalah jawabannya Abdurrahman bin Auf adalah show me the market. Jadi dia nggak memilih harta yang ditawarkan Sa'ad bin Robi ya, tidak memilih kebun-kebunnya, tidak memilih semua yang ditawarkan Sa'ad bin Robi, tapi yang dia pilih adalah show me the market. Jadi tunjukkan saya di mana pasar. Itu yang dipilih oleh Sa'ad bin Robi. Dan ternyata setelah Abdurrahman bin Auf tahu market ya, tahu marketnya di Madinah, nggak lama beliau. Jadi selama setahun sudah menjadi orang terkaya ketiga. Yang pertama masih Sa'ad bin Robi, dia terkaya ketiga, dan tahun berikutnya dia sudah menjadi orang terkaya di Madinah. Dan tahun ketiga dia sudah hampir semua masyarakat Madinah itu pernah punya impact. Abdurrahman bin Auf pernah punya impact ke semua warga Madinah. Jadi sepertiganya pernah dikasih sedekah ya, sepertiganya pernah dikutangi, dan sepertiga pernah dipinjemin hutangnya. Kayak gitu. Itu seorang Abdurrahman bin Auf. Nah, role model saya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi kita berbisnis, yes ya kan, tapi bisnis kita tidak profit oriented ya, tapi memang sebisa mungkin punya impact di sisi sosial. Gitu. Next. Itu mungkin sedikit ini ya, sedikit yang saya share.
Dan memang kalau bicara mindset bisnis harus kita tanamkan, yang pertama kita harus punya role model, ya, role model. Terus yang kedua kita harus punya visi bisnis kita. Kalau di saya ini sekedar sharing ya, saya ada dua ya, sayap ya, sayap komersial dan sayap sosial. Jadi sayap komersial itu adalah bisnis yang memang kita akan bicara benar-benar bisnis di situ. Terus kemudian sayap sosial adalah yang terkait dengan yayasan dan sebagainya, itu terkait dengan bagaimana impact kita ke masyarakat umum. Next. Nah ini perusahaan saya existing ya. Jadi ada sekitar 18 perusahaan yang sudah kita kelola. Saya bersama partner saya ya. Makanya kita bikin R&R Corporation, jadi shadow company yang memang bergerak di bidang bisnis. Itu ada 18 perusahaan, termasuk yang sedang kita kelola dengan cukup kuat dan cukup intens adalah perusahaan tambang sekarang. Ada perusahaan tambang yang kemarin kita akuisisi dan sekarang fokus di situ saya. Teman-teman yang memang punya mindset tambang, ya kalau mau kerja dulu, insya Allah perusahaan saya juga siap tuh. Tapi kalau misalkan mau fokus ke dunia bisnis, nah itu saya juga menyarankan ya, tinggal bagaimana positioning kita. Kalau saya terus terang di Pertamina cukup lama ya, 10 tahun, dan saya banyak belajar di Pertamina. Kalau kita pengen berbisnis yang agak jangka panjang, ya boleh gabung di perusahaan besar ya, yang punya model bisnis cukup kuat, proses bisnisnya bagus, pelajari dengan detail di situ. Nah kalau udah kuat, baru keluar tuh nguatin bisnis kita. Tapi kalau misalkan memang lebih senang langsung terjun ke dunia entrepreneur di luar geologi, itu nggak ada masalah, peluang itu banyak. Tapi ngebikin startup yang berkaitan dengan geologi pun ternyata juga sangat potensi sekarang. Teman-teman FGMI ya lewat lewat FGMI kan ada semacam WMG ya, Wira Usaha Muda Geoscience Indonesia. Itu Mas Reza Permadi. Nah, nanti teman-teman bisa join di situ. Ada beberapa perusahaan-perusahaan startup teman-teman yang akhirnya terconnecting dengan IAGI pusat ya, kayak GMR. Terus kemudian ini saya eksplorasi pakai geolistrik, juga mau pakai startupnya teman-teman Undip tuh, Geotitis. Itu yang coba saya ajak di perusahaan saya. Terus sayap lainnya adalah sayap sosial. Jadi kalau saya, ini tidak harus ya teman-teman, kalau mau fokus di komersial silahkan ya. Tapi kalau saya pribadi, ketika disuruh sharing ya, ada sesuatu legacy yang harus kita taruh tuh di sisi sosial ya. Karena kalau kita lihat pebisnis yang sudah kuat kayak Bill Gates dan sebagainya pun ya ujung-ujungnya adalah filantropi mereka. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kita sudah memikirkan sosial ketika kita ngebikin bisnis ya. Next. Nah, yang pengen saya sharing ya dalam waktu yang relatif singkat ini adalah ada 3 aspek. Bagaimana kita mendevelop mindset kita, terus bagaimana ke depan cukup pakai 3 step ini yang sudah saya share di beberapa acara-acara webinar. Yang pertama adalah diri kita sendiri ya. Terus yang kedua ya kayak role model saya, bagaimana kita membangun market kita kan, get the market atau ngedevelop produk kita nih. Ini terkait dengan masa bisnis. Bisnis itu ada 2 ya, market sama produk. Nah, kita kuat di mana tuh? Terus yang ketiga adalah ya kita harus punya sistem biar bisnis kita itu bisa kita tinggal ya. Kayak sekarang saya ini saya sebenarnya lagi bareng keluarga nih di hari Minggu ya, jalan-jalan gitu kan. Cuman bisnis tetap running, bisnis kita tetap running. Ya karena kita sudah punya sistem. Itu yang ngebedain kita dengan pedagang ya, memang harus seperti itu. Pebisnis harus punya sistem ya, entrepreneurship harus punya sistem yang harus di-develop. Next. Nah, siapa kita itu ya, kita ini siapa sih gitu. Yang pasti ini dari pendekatan saya ya, fosil yang sama akan punah di tempat yang sama kan ya. Jadi kalau kita bicara geologi ya,
kalau kita bicara batuan sedimen ya, misalkan seperti itu, kan rata-rata kalau fosil yang in situ biasanya kan ada temannya kan ya. Nomulites ya ketemunya sama banyak nomulites nih yang saya contoh di gambar ini ya. Tapi kalau nomulites satu ketemunya dengan banyak arbulina kayak gitu yang gampang nih kan arbulina ya. Ya tentunya ini berarti bukan in situ nih. Nomulites ini bukan koloninya dia bukan di situ tuh. Nah, makanya fosil yang sama akan punah di tempat yang sama. Next, simpelnya, next. Nah ini, you are what your friends are. Jadi siapa kita itu tergantung dengan siapa teman-teman di sekitar kita. Ini dari salah satu guru saya ya, ilmiah ya, di bisnis ya, di bisnis. Yaitu ya kita itu adalah tergantung siapa teman-teman di sekitar kita. Ini saya rasa nggak perlu didebatkan ya, karena memang ya kalau kita mau menjadi orang baik ya berkumpulnya sama orang-orang baik nih. Itu memang udah qadarullohnya seperti itu. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang visinya beda, mindset bisnisnya beda, ya kita akan ikutin iklim itu gitu. Makanya you are what your friends are ya. Next. Nah, kalau bicara siapa kita, nah kita kenali tuh seperti yang saya sampaikan kan ada dua mazhab bisnis yang cukup kuat ya, mazhab produk dan mazhab market ya. Dan yang pasti kalau bentar, maaf nih ya, anak-anak saya masih kecil soalnya. Jadi Bentar. Jadi kita itu termasuk orang yang senang bergerak di bidang red ocean kah, ya, atau blue ocean? Ya, ini kayaknya tenang nih. Jadi kalau bicara red ocean, ini biasanya orang-orang yang pikirannya sudah pada umumnya. Ini kan tergantung kemampuan kita kan. Kalau kita sadar bahwa diri kita itu lebih senang mendevelop hal-hal yang sudah existing dan kita perbaiki, berarti kemungkinan besar kita di red ocean tuh, diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita senang hal-hal yang baru ya, yang mungkin tidak orang pikirkan, nah itu berarti kita itu berada di blue ocean nih. Nah kita defend dulu diri kita tuh senang di red ocean atau blue ocean kah? Ya. Terus yang berikutnya, kalau dalam perusahaan kita misalkan nanti berpartner ya, kalau bisnis kita udah gede ya saya rasa harus berpartner nih. Kalau sendirian bisnisnya sendirian, saya rasa buat menjadi besar itu agak susah. Makanya butuh partner. Nah ketika kita memilih partner, ini bagian yang bawah ya, gambar bawah ya. Kita harus tahu dulu posisi kita nih. Kita orang yang berkarakter dinamika ya, kreatif, cepat punya ide, atau orang dengan karakter yang chill nih, kayak Bu Aja gitu kan, yang kuat, yang dominan, atau yang senang hal-hal detail nih, semacam mekanik dan sebagainya. Nah posisi kita harus kita tahu dulu nih, dan cari partner yang jangan sama persis kayak kita, ya. Dalam hal pemikiran ya, pemikiran, gagasan dan sebagainya jangan sama. Kalau sama susah. Istilahnya nggak mungkin ada dua matahari dalam satu perusahaan ya. Harus beda tuh. Ya. Harus beda tapi visinya harus sama. Kalau visinya konteksnya adalah yang tadi di awal ya, mindset bisnis itu. Nah, kalau di sini adalah cara kita ngedevelop perusahaan harus berpartner dengan orang yang berbeda. Itu harus kita pahami ya, karena kalau sama orang saya jago idenya banyak nih ya kan, ketemu dengan orang yang idenya banyak juga nih, nah siapa yang mau mengeksekusi kan, bisnis kita nggak mungkin tereksekusi, yang ada malah debat ide itu nggak jalan-jalan tuh ya. Itu gambar yang bawah ya. Setelah kita kenali diri kita, kenali calon partner kita. Yang pasti jangan sampai salah memilih partner, itu konsekuensinya berat, saya pernah alami itu. Terus yang berikutnya, ketika kita sama-sama ngebangun bisnis, ya tentunya kita harus ada ilmunya. Jadi harus punya value proposition canvas-nya ya, harus kita define
kita kuat di produk atau customer nih, atau market kita yang kuat kan. Yang pasti sebenarnya produk dan market itu saling berkorelasi. Bisnis itu cuma ada 3 ya kalau bermacam market ya. Bisnis yang memang wants ya, orang inginkan, terus orang takutkan sama orang butuhkan. Nah, kalau bicara Pak memulai bisnis yang sekarang, saran saya jangan berbisnis yang orang inginkan ya. Rata-rata investasi yang sifatnya adalah sifatnya tersier atau bahkan di atasnya tersier gitu sekarang lagi terdampak ya. Orang lebih fokus ke yang dibutuhkan ya, kebutuhan pokok. Terus orang lebih takut ke lebih fokus ke yang ditakutkan kayak bisnis kesehatan sekarang lagi bagus tuh. Nah itu tentunya ini semua harus dengan experience, benefitnya seperti apa, feature-nya seperti apa, itu harus kita define ya. Next. Nah kemudian bagaimana kita ngebangun market atau ngedevelop produk kita. Ini tesis saya nih yang pengen saya sampaikan. Next. Nah, kita nggak apa-apa nih, kita berbisnis di Red Ocean, ya ternyata setelah kita tahu nih, oh saya ternyata senang bisnis kopi nih. Kopi kan Red Ocean tuh, bisnis yang udah berdarah-darah tuh. Udah banyak orang yang main di situ. Ya kita harus menjadi ada ya whatever you think the opposite kan ya. Jadi apapun yang kita pikirkan ya coba berpikir terbalik tuh. Jadi harus punya celah gimana Red Ocean kita bisa ngebikin sesuatu yang Blue Ocean tuh. Itu teorinya namanya Blue Ocean Shifting tuh. Ada bukunya itu David Kim ya. Jadi kita harus bisa ngebikin Red Ocean kita itu menjadi sesuatu yang Blue Ocean tuh. Saya ambil contohnya nanti ya. Kalau misalkan kita memang Blue Ocean, ya sudah ya alhamdulillah harus siap-siap mental. Kalau kita punya karakter yang Blue Ocean itu biasanya susah mencari partner karena meyakinkan orang dengan ide-ide baru yang nggak ada sekarang itu susah itu. Tapi kalau dan susah meyakinkan investor tuh. Makanya harus siap berdarah-darah agak lama nih. Nadiem itu dia berdarah-darahnya bersama partnernya beliau ya, namanya Pak Gus Minar. Pak Gus Minar tuh orang dunia perminyakan juga, orang Petrochina yang sekarang punya perusahaan di Cina. Itu adalah angel investornya Nadiem di awal. Nah, mereka itu benar-benar berdarah-darah selama 5 tahun tuh. Bangun Gojekan, dulu namanya Gojek tuh Gojekan sebenarnya. Akhirnya ketemu investor dan ya udah Nadiem kan punya saham kecil kan. Pak Gus Minar juga sama, dia sahamnya besar dulu kan. Kemudian dia dibeli oleh pengusaha besar di Indonesia ya, yang ngebawa duitnya di luar negeri masuk ke Indonesia itu punya saham yang cukup luar biasa di situ. Nah, mereka keluar sebenarnya keluar pemilikan sahamnya gede dari Gojek tuh karena itu ya. Nah, itu orang-orang yang Blue Ocean tuh berpikir Blue Ocean di Indonesia ya. Padahal Gojek itu kalau di luar pada waktu zamannya kan sudah running tuh, Uber dan sebagainya udah duluan kan. Cuman coba ngebuka jendela sedikit melihat di luar, tarik ke Indonesia. Itu peluang-peluang Blue Ocean itu sebenarnya nggak susah selamat kita ngelihatnya ya. Banyak yang di luar itu yang sudah running bisnisnya tinggal dibawa ke Indonesia itu jadi Blue Ocean di Indonesia. Nah itu yang mungkin teman-teman juga bisa lihat. Apalagi UP kan kalau Pertamina University kan orang-orangnya biasanya kan berpikirnya agak beda ya. Nah itu suatu hal yang bisa kita ambil ya. Terus kemudian Red Ocean bisa shifting ke Blue Ocean. Saya ambil contohnya ada satu perusahaan di Prancis ya. Dia adalah founder awal-awal berbisnis kentang goreng tuh. Ya. Kemudian kentang goreng kan gampang diduplikasi tuh. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan bikin kentang goreng nih. Nah dia shiftingnya adalah ngebikin mesin ya. Baca bukunya David Kim ini ya, ada di situ. Dia ngebikin mesin di mana bisa ngegoreng kentang goreng tanpa minyak tuh. Dan berhasil mesin itu. Akhirnya mesin ini dibeli oleh semua perusahaan-perusahaan kentang goreng yang pernah niru dia. Nah ini kan hal yang dia think the opposite kan ya. Berpikirnya adalah terbalik itu. Jadi dia ngambil sisi Blue Ocean dari Samudra Merah yang sudah ada existing. Itu salah satu contohnya. Next. Nah ini salah satu perusahaan saya ya, KSO Wirajaya dan Mitra. Ini ya alhamdulillah kita kalau teman-teman sekarang ada di Jakarta ya, nggak tahu sekarang yang di daerah nggak ngkos di Jakarta kan, lebih sering belajar dari rumah kan. Ini saya
kalau lihat di jalan-jalan di Jakarta itu ada bus-bus beton tuh. Bus beton yang sumur resapan, nah itu semuanya pabriknya itu ngambilnya dari tempat saya tuh. Nah, di situ saya cuman ngambil apa ini sebelah kiri ini adalah bak kontrol dalam sumur resapan. Ya, dulunya cuman satu tuh lubangnya. Ternyata pelaksana di lapangan itu kesusahan ketika Jakarta kan sanitasi sebelumnya kan agak ini ya, keteraturannya masih butuh diimprove tuh. Nah, agak susah ketika ketemu saluran air yang posisinya lebih di atas dari bak kontrolnya. Makanya terus kemudian inovasi saya cuman simpel tuh, ngebikin 2 lubang aja tuh. Sebelumnya tuh 1 lubang semua tuh. Saya ngebikin 2 lubang, ternyata dipakai tuh, dan akhirnya semua sumur resapan di Jakarta. Coba nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat yang ada banjir-banjir sebelumnya, nah itu ada bus-bus beton, nah itu ada tulisannya SCG perusahaan Thailand. SCG itu ngambilnya dari tempat saya di workshop saya. Itu hal yang kita ngemodif sedikit, ternyata jadi solusi buat banyak orang. Salah satu contohnya ya, ini Red Ocean yang kita bisa ngambil peluang menjadi Blue Ocean tuh. Next. Dan cara yang seperti itu tidak lain, ada teorinya nih. Ini tesis saya ya di S2. Itu 7 on strategi itu. Jadi ketika kita bisnis itu harus punya strategi ya. Rata-rata kita itu berhenti di angka 4 itu. Misinya jelas. Rata-rata orang yang sudah berbisnis itu pasti dia punya misi itu. Punya visi jelas. Terus strateginya ya mau nggak mau yang warna hitam ini harus dijalankan ya. Harusnya strategi lah. Terus kemudian strategi ini dijalankan nih on alignment. Kemudian operasionalnya pun juga di-planningkan ya, on operational plan. Kemudian yang kelima adalah on priority. Jadi on priority itu nggak semua sampai ke 5 ya, karena ada entrepreneur yang dia fokus ke satu bisnis, nggak masalah, berarti dia prioritasnya di satu itu. Tapi ketika kita sudah punya banyak bisnis, kita harusnya skala prioritas kita. Termasuk bisnis dengan kuliah. Saya dari kuliah itu juga udah mulai berbisnis pada waktu itu ya. Saya di UGM di Jogja itu nyuplai ini chicken nugget, sosis, bakso itu ke rumah makan di sekitar Pogong tuh. Nah, kita harus punya prioritas dalam hidup ya. Di bisnis pun juga harusnya on priority. Kita harus bikin prioritas dalam di bisnis kita harus seperti itu, dan pastikan priority itu harus on hands on, harus kita pun bisa kita ukur dan kita mapping dengan bagus tuh. Walaupun sudah bersistem, tapi kita harus bisa benar-benar melihat bisnis kita tuh jalan apa enggaknya nih. Nah, terus yang ketujuh adalah on strategy improvement. Jangan sampai kita berhenti di zona nyaman perusahaan kita. Kita harus punya mental yang harus inovasi terus tuh. Harus punya improvement dalam bisnis kita tuh. Karena suatu saat bisnis kita pasti akan terdisrupt oleh bisnis lain ya. Ide kita itu ada satu hal yang dimana kita bisa ditiru. Makanya kita harus improvement dalam berbisnis ya. Itu yang bikin kita bisa sustainable growth tuh, dalam ngembangin bisnis. Itu ya 3 step yang 7 on yang terangkum dalam 3 step dalam bisnis kita. Next. Nah, yang pasti kalau kita pengen bisa bermanfaat buat orang lain ya tentunya kita harus bisa menguatkan diri kita nih. Ya kita harus menjadi orang yang kuat tuh agar bisa menguatkan yang lain. Ya, next. Kayaknya terakhir ini ya. Itu mungkin yang bisa saya share ya. Mohon maaf kalau kecepatan, saya lebih senang nanti pas di sesi diskusi. Ya, terima kasih Mbak Iya, Pak. Wika ya. Dipanggil Josephine, Pak. Siapa? Josephine. Saya biasa dipanggil Josephine. Josephine. Iya, siap Mbak Josephine.
Pak, by the way, ini sebelum saya menyimpulkan ya Pak, tadi tuh saya dengerin kan, pas saya dengerin tuh mungkin karena saya juga punya home business juga sama teman saya nih Agung yang jadi panitia di sini, saya tuh dengerin dan tadi sambil ngechat kan sama grup teman-teman kayak, ya ampun pengen banget deh nanti kita mentoring sama bapaknya, ntar kayak kita pengen banget diskusi banyak pas sesi tanya jawab sama bapaknya, jadi kayak udah mulai banyak pertanyaan padahal sesi tanya jawab belum dibuka nih Pak, pada mau berdiskusi. Terus kayak yang tadi saya lihat, tadi juga Bapak menaungi salah satu perusahaan yang itu adalah Kopinako ya, Pak? Iya, Kopinako ada, ya. Ini siapa nih teman-teman yang mungkin sering nongkrong di Kopinako? Ini kan udah mulai banyak nih Kopinako cabangnya, mungkin teman-teman bisa langsung nanti berdiskusi kalau pengen berdiskusi. Yeah. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan, mungkin nggak semuanya saya simpulkan, tapi yang tadi saya mengerti dan menurut saya sangat menarik. Nah, ini tadi kita yang pertama membahas mengenai mentalitas sebagai geopreneur, yang tentunya bisnis itu akan ada up and down-nya. Tapi gimana cara kita untuk naik ke atasnya, itu yang nggak semua orang bisa punya. Lalu kita juga harus mempunyai role model untuk nanti gimananya kita membangun bisnis kita. Nah, untuk visi bisnisnya itu sangat penting, karena bagaimanapun, ya visi bisnis itu akan mengantarkan kita lah ke goals kita dalam berwirausaha. Lalu juga untuk startup, ya untuk teman-teman mungkin yang pengen bikin startup di bidang geologi, ini jangan takut dulu karena ternyata tuh sekarang berpotensi sekali. Dan juga sekarang dinaungi oleh WMG. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya ada BC tentang WMG nih dari IAGI, nah ini mungkin teman-teman bisa ikutin kalau memang teman-teman sangat berminat dengan kewirausahaan di bidang geologi. Lalu tentunya untuk berwirausaha kita harus mengenali diri sendiri, kenalkan market dan produk kita, lalu juga kita harus build the system, karena bagaimanapun pada akhirnya pasti kita nggak mungkin pegang bisnis kita terus-terusan, harus ada sistem yang berjalan untuk bisnis kita. Lalu juga kita harus diskusi nih dengan diri kita sendiri ataupun dengan partner kita, mungkin kita nih lebih kemana sih, ke Red Ocean Blocks atau Blue Ocean Blocks. Kalau di Red Ocean mungkin kita lebih yang tipikal yang suka innovating, yang udah ada kita harus bersaing dan kita harus bisa innovating terus. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang di Blue Ocean Blocks yang suka inventing ke hal-hal baru. Lalu kalau misalnya perusahaan kita sudah mulai besar, ini ada baiknya kita untuk memilih partner. Yang pertama tentu kita harus mengenali diri. Nah, kalau kita udah kenal diri kita, jangan cari partner nih yang mirip banget dengan diri kita. Nanti yang ada malah kita kebanyakan berdebat. Lalu juga kita harus mengenali value ya, yang pasti value produk, value diri kita, dan juga bisnis kita. Untuk value proposition canvas, kita juga harus melihat dari sisi konsumen kita. Either kita ingin menyediakan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk masa-masa yang sekarang mungkin teman-teman bisa berpikir nih untuk yang lebih ke needs gitu. Lalu juga tadi dijelaskan mengenai market, kita harus mendapatkan market yang jelas-jelas market gitu. Gimana caranya dari Red Ocean bisa ke Blue Ocean, itu juga merupakan mungkin suatu fenomena yang penting gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah nyaman-nyaman di inventing, nah teman-teman mungkin udah mulai pengen ke Blue Ocean, nah itu juga ternyata bisa gitu. Jadi kita harus, dan yang terakhir kita harus improve terus sampai bisnis kita mencapai sustain gitu. Mungkin itu ya Pak Rohmat, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Rohmat? Ya, ini yang rangkum lebih jago ini kayaknya. Aduh. Ya bagus, udah lengkap. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa dari sekarang di chat, tapi nanti kita ada sesi tanya jawabnya sendiri. Jadi mungkin nanti Pak Rahmat kita akan ke sesi pembicara kedua dulu, baru nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab gitu Pak. Yep. Ya. Oke deh, terima kasih Pak Rahmat untuk pemaparan materinya. Ya, sama-sama. Oke, kita sekarang akan ke pembicara kedua, Mbak Desi Ayu Alfrida. Nah, sekarang saya akan membacakan CV-nya dulu. Saya akan membacakan dari mungkin pendidikannya. Nah, Mbak Desi Ayu Alfrida ini menempuh pendidikan S1 Teknik Geologi di Institut Teknologi Nasional di ITN Yogyakarta. Lalu sekarang sedang menempuh Magister Hukum, Bisnis Perdagangan, Hukum Pajak Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional di Universitas Trisakti. Nah, untuk pekerjaannya, experience dalam pekerjaannya, beliau pernah menjadi internship trainee di Pertamina EP, lalu juga pernah menjadi asisten laboratori di Lab Paleontologi, Petrologi Mineralogi, Mikropaleontologi, dan juga Petroleum Laboratory. Beliau juga pernah menjadi assistant lecturer di Geological Field Program, lalu juga di Geological Field Trip Program, lalu pernah menjadi hydrogeologist di Bandung. Lalu juga pernah menjadi engineering dan drill, mengurus mengenai engineering dan drill and blast di PT KTC Metal Mining Engineering. Pernah juga bekerja di Rimau Group, menjadi junior mine engineer dan juga CEO Assistant for Exploration and Production. Nah, mungkin Mbak Desi udah ada di ruangan sekarang?
Oh iya ya ada. Selamat siang Mbak Desi. Halo siang Josephine. Ya Wah, Mbak, mungkin saya langsung gugup gitu ya. ya ampun, kayak kebalik deh, harusnya aku yang gugup Mbak. Saya gugup ini Josephine-nya lebih pintar jadi kayaknya takut bener kata Pak Rahmat banget. Malah nanti saya sama teman-teman saya udah nyiapin banyak pertanyaan nih Mbak untuk Mbak Desi, jadi kayak kita yang gugup malah nanti untuk diskusi. Enggak lah. Mungkin boleh Mbak langsung kita dengan pemaparan materi dari Mbak Desi. Oke, saya share screen dulu ya. Oke Mbak. Ini kok nggak bisa ya? Saya nggak bisa share screen. Oh, mungkin panitia bisa dijadiin host dulu atau enable untuk share screen untuk Mbak Desi. Udah Kak. Bisa nggak Kak? Oke, udah bisa. Oke. Oke. Oke, aku langsung aja ya. Oke, jadi kayak perkenalan banget pakai hai gitu. Terus bentar. Oke, kenalin nama saya Desi. Tadi udah dikenali juga sama Josephine. Saya sebenarnya saya nggak masukin CV di sini karena tadi juga buru-buru. Bener sudah dijelasin sama Josephine tadi. Saya Desi Alfrida. Saya juga lulusan dari S1 Teknik Geologi Institut Nasional Yogyakarta. Saya angkatan 2013. Saya masih baru. Saya jauh banget dari Pak Rohmat. Bener-bener masih baru-baru belajar. Kayak berasa disandingin sama Pak Rohmat kayak gugup banget ya, gugup banget. Rasanya gugup banget soalnya ya kita bicara yang simpel-simpel aja di sini karena baru belajar banget juga. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana awalnya kan bagaimana awalnya saya bisa terjun ke dunia bisnis ini atau entrepreneur ini. Itu saya punya mimpi awalnya, itu kayak dream mimpi. Saya punya mimpi sebenarnya sederhana, saya pengen jadi orang sukses. Terus saya juga pengen jadi perempuan yang bukan jadi perempuan atau ibu rumah tangga aja kalau ke depannya. Karena kalau misalnya basic saya seorang geologi kayaknya ke depannya saya nggak mungkin jadi geologi banget gitu loh. Karena perempuan jadi geologi mau jadi apa gitu loh. Di lapangan aja atau gimana. Kecuali kalau saya ada di suatu perusahaan besar yang memang buat ngontrol perusahaannya secara langsung gitu. Terus saya juga bermimpi kalau saya nanti suatu saat sudah punya keluarga, saya punya waktu lebih buat anak saya, buat keluarga saya. Jadi kalau misalnya jadi geologi itu kayak gimana ya? Dulu mikirnya kalau jadi geologi kayaknya cuma 3 bulan sekali nih buat pulang, 2 bulan sekali nih buat pulang, gitu-gitu. Jadi kayak nggak mungkin banget. Terus saya juga punya hobi. Kalau ditanya kenapa cuci tari saya bisa buka, karena saya punya hobi olahraga. Terus saya juga suka banget pakai skates, saya nggak suka pakai heels. Ya mungkin karena basicnya geologi juga nggak begitu banget pakai heels karena ke lapangan pakai heels kan nggak mungkin ya. Jadi pakai sepatu kets. Saya juga suka olahraga gitu. Terus saya punya ide yang paling utama itu untuk mencapai dari mimpi saya tadi itu saya punya ide nih. Ide gimana nih caranya supaya saya bisa mencapai impian saya nih harus gimana gitu loh. Jadi saya punya ide, wah kayaknya saya harus punya bisnis nih, kayaknya harus saya selain saya kerja saya harus punya bisnis nih. Idenya kayak gitu asalnya. Jadi kita bicara yang simpel aja ya. Terus saya juga punya dapat kesempatan atau momentum nih. Momentum itu adalah saya ngerasa saya dapat tawaran kerjasama. Tadi Pak Romat juga bilang kalau kamu berbisnis itu pasti kamu butuh partner. Nah, saya punya momentum banget waktu saat itu saya kenal sama orang, sebenarnya rada-rada random juga, kenal sama orang teman gitu, terus dia bilang, saya punya usaha nih kayak gini-gini, sudah lama tutup, terus kamu mau nggak build ini perusahaan? Karena saya nggak bisa gini-gini. Tadi kan kata Pak Roman juga, saya jadi banyak belajar sama Pak Roman juga, dia bilang, kalau misalnya kamu mau build bisnis, kamu nggak boleh cari orang yang sama kayak kamu. Dan dia rasa memang saya adalah orang yang bisa nge-build bisnisnya karena dia untuk sebagai ngebuka jalannya dulu awalnya gitu. Jadi punya kesempatan yang kayak rasa, wah
pas banget nih, saya juga suka olahraga, saya juga suka sepatu, gitu-gitu. Jadi kayak, oh ya udah gimana sih, coba aja. Jadi dapat kesempatan itu penting. Kamu punya dapat kesempatan, terus kamu punya waktu, go ahead lah, lakuin aja. Terus apa yang bakal dipersiapkan? Kalau kalau jujur-jujur persiapan yang paling pertama kamu harus apa ya? Punya mental sih, kayak punya mental yang kuat. Tadi kalau kamu nggak punya mental yang kuat, kata Pak Romat juga, kamu diterpa badai, diterpa apa langsung jatuh down gitu kan, nggak mungkin lah. Kamu harus punya mental yang kuat, yang lebih kuat daripada yang lain. Karena kalau kamu udah pernah jatuh, terus kamu nggak bangkit lagi, ya nggak bakal jalan itu. Usaha kamu nggak bakal jalan gitu. Karena, ini gimana sih usahanya, kok nggak laku-laku, oh kayak gini-gini tuh, kok nggak bisa-bisa gitu-gitu. Jadi kamu harus mental yang lebih kuat daripada yang lain. Terus kamu juga harus punya fisik yang kuat. Percuma punya mental tapi nggak punya fisik. Terus kamu nggak mau berusaha, nggak mau kayak bergerak atau apa gitu, kayak percuma. Terus kamu harus juga ya punya otak sih. Kalau nggak punya otak kayaknya punya cuma dua, cuma punya ini itu keinginan tapi nggak punya otak buat berpikir, buat belajar dan buat ngelakuin, itu kayak percuma. Terus kamu juga punya keinginan yang kuat. Keinginan kuat kamu tadi, kalau saya sih jujur saya orangnya yang kayak, oh saya bisa nih, saya bisa nih, saya bisa, ya udah gagal aja nggak apa-apa, coba lagi. Jadi kamu punya keinginan. Dan juga selain kamu punya keinginan, saya juga punya faktor selain itu adalah kepepet. Saya juga kepepet karena saya juga kepepet. Gimana ya? Waktu itu gimana nih cara saya bisa cepat-cepat menggapai impian saya nih dengan umur saya yang segini segitu. Kayak ngerasa, wah nggak mungkin nih kalau misalnya nanti saya baru build, bakal lama. Saya juga kepepet banget lah, kepepet butuh uang ya, juga kayaknya saya juga butuh pendapatan nih supaya ke depannya bakal lebih enak, gitu. Terus kamu juga harus punya willpower atau kemauan keras untuk mencapai impian dan tujuan kamu tadi. Sudah dijelasin juga sama Pak Romat. Lanjut, ilmu yang dibutuhkan. Kalau yang ilmu dibutuhkan buat saya tuh nggak ada. Nothing banget. Kamu nggak punya ilmu. Menurut saya, kamu buat berbisnis itu, ilmu yang kamu butuhkan tuh hampir dibilang nggak ada. Tapi, kamu ilmu yang harus kamu punya salah satunya tuh harus beradaptasi. Tadi juga kenapa harus beradaptasi? Karena, gimana ya, kalau kamu berbisnis kan kamu harus beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan apa yang ada di lapangan. Kayak gimana ya, kayak kamu harus punya kayak strategi gitu lah, strategi kamu tuh harus berubah-ubah terus lah. Kalau misalnya kamu nggak mampu beradaptasi, misalnya kamu jualan oh ini saya mau pokoknya mau jualan jualan apa ya, kayak pewangi ruangan gitu. Saya pokoknya pewangi ruangan kayak gini, tapi kamu sukai, tapi masyarakat atau orang yang target kamu tidak nyukain, ya nggak bakal bisa. Jadi kamu harus benar-benar beradaptasi dengan masyarakat juga. Terus kamu juga mau belajar. Kenapa saya bilang mau belajar? Karena ketika kamu mau belajar kayak, oh belajar itu kayaknya beriringan banget dengan kemauan dan kemauan kamu. Karena kalau ketika kamu punya kemauan, kamu punya impian, kamu pasti mau belajar. Misalnya nih, aku pengen kayak, saya tahunya tadi kan dengar-dengar si Josephine sama siapa tadi namanya? Itu sama Agung tadi kan ada bisnis kayak apa sih, lilin gitu kan. Pasti kan dari mau belajar, ini gimana caranya jadiin ini, nggak cuma jadi lilin doang, jadi lilin apa, gini. Pasti ketika kamu pengen build bisnis, kamu pasti mau belajar kan. Ketika kamu mau belajar, pasti kayak, oh aku bakal punya ide ini nih, aku bakal punya ide itu, ini nih, gitu-gitu. Hal yang mendasar banget ketika kamu adaptasi, pasti kamu mau belajar. Pasti punya keinginan yang kuat juga. Kalau enggak, hasilnya bakal nihil. Terus yang pasti fokus. Kamu juga harus fokus dengan apa keinginan kamu. Kamu harus fokus. Soalnya kalau nggak fokus, kayak kepecah-pecah gitu loh. Misalnya nih, aku nih pengen jualan. Ya udah pengen jualan aja gitu. Kalau saya sih pribadi sih kayak ngerasa kamu pengen jualan A, B, C, D, E, F, G, misalnya apa ya? Misalnya nih kayak Josephine atau kayak Ahmad juga kayak mau belajar kayak jualan lilin
aku mau jualan lilin, aku mau jualan baju, aku mau jualan ini, jualan itu, kayak nggak nyambung gitu loh. Tapi kalau saya tuh harusnya fokus, kalau udah fokusnya dia ada lilin masih nyambung sama parfum misalnya, masih nyambung sama apa gitu. Nah, itu harus fokus. Ketika kamu fokus, kamu bakal tahu tujuan kamu tuh kayak gimana nantinya, pasar kamu seperti apa gitu-gitu. Karena ini memulai, karena saya tipe yang masih memulai ya, beda sama Pak Rohmat yang memang sudah gede banget ya, udah gede banget yang dia harus punya strateginya yang lebih kuat gitu. Terus tips and trick dari saya sendiri ini ada bentuk love. Jadi kamu benar-benar harus menyukai lah, love atau cinta lah, kamu benar-benar harus cinta. Jadi lakukan yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Karena base saya sendiri merasa ketika saya menyukai sesuatu, saya akan kayak merasa, oh ya udah, saya akan suka nih, suka gitu. Dari awal saya kuliah, nggak tahu di kampus juga dibilang kayak gitu, ketika kamu menyukai suatu kerjaan kamu akan happy mengerjakannya. Jadi nggak capek gitu. Kalau saya pribadi, saya bukan yang kayak apa ya, money oriented itu menurut saya emang semua orang butuh uang gitu, semua orang butuh uang, semua orang butuh berbisnis itu pasti, untuk kedepannya saya bisa lebih enak nih, bisa lebih bebas nih, kayak gini-gini. Tapi ketika kamu tidak menyukainya, terus ada halangan, ada rintangan gitu, cepet nyerah gitu jadinya. Kalau kamu nggak punya love-nya gitu di hati kamu. Gitu. Terus ini kalian tahu lah ini siapa pasti. Kalian tahu lah pasti. Stay hungry dan stay focused itu. Maksudnya setiap kamu lapar, kamu misalnya nih apa ya? Ketika kamu menginginkan sesuatu itu kan berarti kamu lapar buat tahu ilmunya. Aku harus ngapain aja nih? Aku harus begini, gak apa. Tadi kita bilang kan harus belajar. Lakukan dulu, pasti kamu akan belajar ke depannya. Belajar, lakukan aja, lakukan. Kalau saya sih kalau ditanya gimana sih caranya buat berbisnis, ya udah lakukan dulu. Ketika kamu lakukan berarti kamu akan lapar. Aku lapar ilmu nih, aku lapar buat berbisnis nih, aku lapar buat kayak gini. Nanti kamu bakal ngelakuinnya. Tuh. Terus ya udah sih, kalau gitu singkat aja, mungkin kayak tanya jawab ya. Ini kayak sesuatu yang singkat, saya bingung mau jelasin apa karena saya juga masih baru banget di dunia bisnis dan ya apa ya, beda banget sama Pak Rohmat. Kalau saya cuma yang kayak basic, saya pengen berusaha, saya mau dilakukan ketika ada sesuatu yang buat diperbaiki, nanti diperbaiki dan belajar ketika sudah dilakukan, gitu aja sih. Singkat aja sih, kita belajar yang ngobrol apa ya? Ngobrol simple aja, yang ringan-ringan aja, itu aja. Ya udah, makasih. Oke, mungkin untuk Kak Desi sebelum aku menyimpulkan, aku mau nanya deh. Kan tadi aku udah lihat-lihat CV kakak ya. Wah, CV-nya bagus banget ya teman-teman. Kalau kalian tahu nih, Kak Desi ini lulus dengan predikat cum laude. Jadi kalau teman-teman jadi tuh kayak gini Kak, kadang tuh aku suka mendengar kayak stereotyping, itu orang-orang mikir kayak, lo pasti bisnis di luar geologi, pasti lo nggak perform well nih in school, and so on. Nah, untuk kakak, kapan memulai bisnis ini, dan gimana cara bikin sustain lah, karena kan pas aku lihat di Instagramnya nih yang Cuci Factory, wah udah 100k ya Kak followersnya, berarti udah oke lah, ini udah sustain. Nah mungkin bisa dikasih tahu awal membangun bisnisnya kayak gimana dan kapan? Tadi kayak saya bilang kapan dan gimana mulai bisnisnya, tadi saya tuh sambil kerja di Jakarta. Jujur ya, kalau kalian tanya geologi banget, dari saya lulus saya nggak ada geologinya banget sama sekali, nggak ada geologinya. Tadi kan dari portofolio saya pertama kali kerja itu kerja di KTC. Kalau pas lulus ya, selainnya lain, saya kerja di KTC, saya kerja jadi blasting, jadi orang blasting. Jadi orang blasting nggak nyambung banget sama geologi. Terus lanjut lagi ke Jakarta, jadi bukan jadi main engineer, nggak ada geologinya, karena saya planner. Saya planner banget. Habis jadi planner, saya jadi asistennya CEO-nya buat production segala macam. Jadi kayak nggak ada geologinya. Nah, ketika itu kemarin kalau ditanyanya kapan lagi, pandemi kemarin sebenarnya. Saya benar-benar baru lepas dari kerjaan saya pas pandemi karena harus fokus tadi. Saya harus milih nih. Saya harus
kerja di perusahaan orang, atau saya mau nge-build usaha saya ini atau gimana gitu. Nah, saya kemarin itu pas lagi pandeminya itu puji Tuhan banget jadi lebih grow. Kirain tuh bakal orang tuh lebih aware ternyata sama kesehatannya dia, kebersihannya dia gitu. Karena saya kan lebih ke cleaning sepatu awalnya. Awalnya tuh bukanya cleaning sepatu, belum ke repair dan lain-lain. Masih cleaning. Dan usaha ini kan memang tadi saya bilang kan saya partneran sama teman saya. Sebelumnya tuh dia udah punya, dia udah buka, tapi tutup dan bangkrut. Terus dia ngajakin saya buat join lagi pas di tengah-tengah pandemi dan awal pandemi. Gila sih sebenarnya, agak gila. Bener-bener di awal pandemi dia bilang, ayo cobain. Kamu pasti bisa. Ya udah saya coba dulu deh, mau pelajari ini kayak kayaknya ini aku suka deh. Kayaknya aku bisa deh gitu. Ya udah saya cobain dulu selama 3 bulan saya masih coba sambil kerja. Karena saya sambil kerja saya cobain. Ternyata saya nggak bisa fokus ngerjain kerjaan di kantor dan kerjaan di sini. Saya awalnya punya karyawan itu dulu yang kerja itu cuman bertiga kayaknya. Bertiga, saya, satunya tukang cleaning, satunya kurir. Kita bertiga. Sama teman partner saya, kita berempat gitu. Berempat, terus kayak pusing gitu kan, kayak cuma berempat gini-gini. Kalau berempat saya lepas, saya masih berani ya. Udahlah saya tutup aja gitu. Masih ada rasa kan. Masih ada rasa kayak ya udah tutup aja. Ternyata selama 3 bulan itu peningkatannya lebih bagus gitu. Lebih bagus. Oh, bagus banget nih. Ternyata orang lebih awareness sama kesehatannya, kebersihannya kayak gini gitu. Dan saya juga iklan segala macam dan pelan-pelan gitu bikin orang percaya lagi, walaupun ya tadi kan pernah bangkrut dan jelek banget orang ngomongnya, pasti jelek banget, tapi kita perbaikin pelan-pelan, semakin bagus, ternyata semakin banyak nih yang saya bisa pekerjakan dan saya bantu di dalamnya orang-orangnya. Saya nggak mau, saya butuhnya orang-orang yang, karena kan pandemi itu kan banyak banget yang berhenti kerja kan. Benar. Bentar banget yang berhenti kerja dan mereka butuh kerjaan. Nah, makanya saya panggil, kayaknya ya udah nih bisa buka lapangan pekerjaan dan bantu orang gitu kan. Bantu orang ya udah semakin banyak. Saya nggak bisa nih kalau saya tinggalin, saya yakin bakal tutup. Bakal kasihan gitu loh, orang pekerjanya bakal kasihan banget. Jadi ya udah saya harus fokus, saya berhenti kerja. Itu sekarang udah pas 1 tahun. Saya jujur sudah 1 tahun benar-benar berhenti. Sebelumnya tuh sambil kerja sambil usaha. Oke. Sebelumnya sorry Mbak, aku potong. Nah, pas memutuskan diri itu tuh kan sebelumnya kan kerja nih. Kalau kerja kan ada income-nya kan pasti selalu ada tuh per bulannya. Nah, sedangkan kalau misalnya usaha kan mungkin ada, tapi kan pasti beda-beda kan income per bulannya. Itu gimana caranya meyakinkan diri nih untuk benar-benar selain yang tadi ya, yang selain rasa aduh takut tutup nih, ya udah gue berkorban deh, resign dari kerjaan dan akhirnya fokus ke bisnis. Nah, itu gimana cara meyakinkan diri kalau oke, gue resign, gue akan sepenuhnya pendapatan income ini dari bisnis. Namanya bisnis di awal kamu nggak bakal langsung dapat uang ya. Gak bakal, kayak saya kemarin itu merasanya yaitu saya punya tanggung jawab atas orang lain. Saya sudah berani buat mau mulai, saya punya banyak orang yang saya kasih makan, anggapan kalau 1 orang yang saya kasih makan, dia punya 3 keluarga di rumahnya, berarti saya lebih daripada 1, dia ada 3 di rumahnya gitu loh. Kalau saya berhentikan gimana gitu, rasanya kayak gitu. Saya punya tanggung jawab moral rasanya kayak gitu. Wah nggak bisa. Dan buat meyakinkan diri saya sendiri, ya sebelumnya tuh memang tadi saya bilang, saya punya impian buat berbisnis. Dan supaya ke depannya ketika saya mau kerja lagi, saya masih ngebayang saya bakal bisa kerja lagi nih. Ketika saya bisnis, saya bisa kerja lagi, bisa ke geologi lagi, bisa ini. Dan saya bisa cari orang buat ditinggalin dan saya nanti bisa kerja yang lain. Gitu. Tapi saya sudah mempersiapkan diri saya kayak merantau segala macam, dan kebetulan saya juga
waktu itu benar-benar dari kuliah saya udah nggak dibiayain sama orang tua, benar-benar nggak dibiayain sama sekali. Jadi harus biaya sendiri. Jadi udah merasa nih, kayaknya tabunganku udah lumayan cukup nih buat hidup 3 bulan, 4 bulan. Ya awalnya 6 bulan lah, 6 bulan lah cukup lah, cukup. Kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan saya gagal, ya udah saya kerja lagi nanti usaha lagi. Mikirnya gitu. Mikirnya gitu banget, ya udah nanti coba lagi. Tapi kayaknya bisa deh. Kenapa sih aku aja suka sepatu, aku aja suka gini, dan pertama kali buka tuh senang banget. Gila, kamu pertama kali buka dapat customer tuh rasanya senang banget. Terus mereka dapat view positif, wah ini bagus banget, gini-gini. Terus happy banget, beneran happy. Rasanya happy banget. Terus setelah dipikir-pikir, walaupun nih, saya kan benar-benar bukan kayak kalian yang ada di Jakarta gitu. Saya memang merantau, orang tua saya tuh pasti sakit hati banget. Wah ini lulusan geologi, kuliah capek-capek, terus jadi cuma tukang cuci, sakit hati pasti. Jadi tukang cuci doang. Tapi meyakinkan orang tua, ya udah nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Aku bisa. Aku cobain dulu lah 3 bulan, 4 bulan. Kalau gagal, ya udahlah nggak apa-apa. Ini pilihanku gitu loh. Ya udah ternyata ya berhasil gitu. Dan berhasil, dan ternyata sampai sekarang masih bisa bertahan, dan banyak banget orang yang suka, orang banget yang kayak gini. Dan saya merasa gini deh, ketika kamu mau berbisnis, jangan merasa keuntungan itu buat kamu. Yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu kasih buat orang-orang yang ada di belakang kamu, karena kalau nggak ada mereka itu nggak bakal berhasil. Benar. Gitu. Mereka dapat, saya nggak dapat, nggak apa-apa deh gitu. Tapi ketika nanti ke depannya dapat keuntungan ini misalnya 10, kalau kamu dapat keuntungannya, udah nih aku harus targetin 80 ini buat karyawanku nih, buat orang-orang yang di bawah nih 80. Kalau misalnya nanti ke depannya lebih dari ini kan 10, lebih daripada 10 dapatnya, itu berarti keuntungan buat aku. Bener. Aku mikirnya cuma kayak gitu, itu keuntungan buat aku. Tapi aku harus benar-benar, walaupun aku nggak makan, nggak apa, yang penting karyawanku, orang-orang yang di belakang aku yang ngebantu aku ini lebih dapat gitu, karena mereka yang kerja gitu. Lebih gitu sih. Ya, dia sih wow, masih muda. Terus kayak mungkin kalau tadi Pak Rohmat kan bisnisnya mungkin jarang nih yang lebih ke anak mudanya. Kalau Kak Desi mungkin lebih ke yang sekarang nih, yang orang-orang maunya praktis. Oke, tenang aja, ada Cici Factory, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kayak memanfaatkan pasar dan kondisi yang ada. Ya, memanfaatkan pasar. Dan saya ngerasa sendiri kalau ketika saya kerja di Jakarta, nyuci sepatu tuh malas. Walaupun nyuci sepatu tuh malas. Dan ketika kamu merasa ada, misalnya kamu nih orang yang punya pembantu lah, punya di rumah, punya ini segala macam. Tapi kalau kamu punya sesuatu yang kesayangan banget, kamu gak bakal kasih itu ke yang pembantu kamu atau apa gitu di rumah, gak bakal. Pasti kamu bakal lebih aware sama dirimu sendiri gitu. Udahlah taruh ke profesional aja, mahal nggak apa-apa gitu. Jadi ngerasanya saya tuh tipe kalau saya suka, saya kerjain. Iya sih. Saya kerjain gitu loh. Jadi dengan bisnisnya kan Kak yang sekarang lancar nih. Kayaknya udah impactful nih si Cici Factory. Ya nggak juga sih. Masih bangun kayak supaya bisa jadi kayak Pak Rahmat. Gimana caranya, masih belajar. Gimana caranya bisa kayak Pak Rahmat gitu. Ya, kita masih belajar pasti untuk terus inventing sampai akhirnya ntar bisnis kita jadi sustain. Gitu. Amin. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan para peserta nih, mungkin saya menyimpulkan dulu kali ya. Nah, kalau dari Kak Desi tadi nih yang saya simpulkan dan yang saya dapat, dari mimpi ini tuh kita bisa lihat potensi dari mimpi kita, lalu juga tentunya hobi. Lalu dari situ kita bisa mengembangkan menjadi idea, dan juga nanti kita melihat kesempatan, occasion apa yang ada, momentum apa yang ada. Lalu nanti tetap saja kita harus mempersiapkan diri gitu, melihat dengan dari mimpi, hobi, sampai akhirnya jadi idea, sampai akhirnya kita menemukan momentum yang pas. Nah, lalu untuk teman-teman seperti yang biasanya disebutkan adalah mengenai mental. Karena ya bagaimanapun ya, kita kuliah, kita berbisnis juga pasti kita perlulah mental kita. Lalu juga keinginan yang kuat, terus juga kita harus ingat sama tujuan kita. Jadi tujuan sih ini kayaknya dari dua speaker kita ini, tujuan ini sangat penting lah, sangat krusial. Nah, tapi ini ada yang menarik saat Mbak Desi bilang nggak butuh ilmu gitu. Ini shocking banget. Tapi yang perlu itu adalah ilmu untuk adapt.
Jadi adapting itu sangat penting, terus ilmu mau belajar dan juga fokus untuk keinginan kita. Dan yang terakhir adalah do what you love, karena whatever yang kita cintai itu pasti itu akan ada semacam drive-nya gitu nggak sih untuk kita keep belajar, inventing, dan akhirnya kita bisa menempuh sustainable dalam berbisnis. Duh, semoga semua ilmu ini bisa kita terapkan ya teman-teman. Wah, ini menurut aku menarik banget sih, karena dari bisnis yang agak-agak kekinian ada nih dari Kak Desi, dan juga untuk yang sejalan sama geologi, terus juga agak-agak bisnis yang lebih ke teknikal, ini ada dari Pak Rohmat juga gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya udah bisa dipersilakan. Oh, di sini ternyata sudah ada pertanyaan juga. Sebelum kita discuss lagi, mungkin ini aku mau membacakan dari Ridwan Abdurrahim. Oh, ini dia kayaknya memberi pendapat nih, strategi sistem yang tepat untuk membangun suatu siklus bisnis yang sehat di era pandemi ini, yang dimana kita tahu banyak sekali program gara-gara pandemi. Ya benar sih, mungkin teman-teman bisnis lainnya, UMKM ataupun bisnis lainnya, pasti ini merasa banget kalau pandemi ini kita harus buru-buru brainstorming lagi, harus buru-buru gimana caranya marketing, idea dan lain-lainnya. Ini sebenarnya pandemi ini sesuatu yang sangat cepat terjadi gitu, kita belum punya persiapan banyak untuk berbisnis saat pandemi, tiba-tiba pandemi, jadi mau nggak mau kita harus inventing lagi, harus belajar lagi, harus adapt lagi. Lalu ini selanjutnya dari Arafi Maulana. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber. Sebagian besar orang pada awal berniat untuk memulai usaha atau bisnis tentu memiliki potensi akan kegagalan karena ilmu dan pengalaman yang belum banyak. Kira-kira apa saja kesalahan-kesalahan umum yang kerap terjadi dan harus kita hindari dalam berbisnis? Nah, ini mungkin Pak Rohmat bisa terlebih dahulu menjawab, baru Kak Desi. Ya. Maaf Mbak, bisa diulangi sebentar? Oh iya Pak, ini saya bacain lagi ya. Ya. Ini dari Arafi Maulana Pak. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, sebagian besar orang pada awal berniat untuk memulai usaha atau bisnis, tentu memiliki potensi akan kegagalan karena ilmu dan pengalaman yang belum banyak. Kira-kira apa saja kesalahan umum yang kerap terjadi dan harus kita hindari dalam berbisnis? Ya. Oke. Kalau dari saya, kalau dari si Mbak Desi tadi, saya juga banyak belajar banget tuh sama beliau tuh. Kita pernah sama-sama itu ya Mbak Desi ya, di mana iya gitu ya. Iya Pak, benar. Ini share-nya Mbak Desi juga luar biasa tadi yang saya lihat. Nah kalau terkait dengan kesalahan ya, yang pasti ya kita nggak boleh dulu takut gagal itu jangan ya, jangan ini. Saya pun juga sudah dulu sering gagal juga pas bisnis ya. Even di properti itu, saya udah bisnis properti nih, tapi pernah gagal juga di proyek properti ya. Dan kesalahan saya pada waktu itu adalah saya salah memilih partner. Ya. Jadi kalau kita, yang pasti kita kuatkan dulu mentalitas kita nih. Ya. Mentalitas kita kuat, terus kemudian visinya kita clear. Nah pada waktu biasanya yang berat itu adalah kesalahan terbesar dalam bisnis, kalau menurut saya ya, ini beda-beda nih, adalah kesalahan memilih partner. Ya. Di sini kalau bicara partner ya jangan cuma dilihat baiknya dia gitu ya, terus kemudian nggak ada potensi dia merugikan kita gitu, kurang kayak gitu, jangan dilihat just seperti itu kesalahan kita tuh. Ketika kita menilai calon partner kita itu harus benar-benar dengan data yang clear ya, harus jelas track record-nya dia. Kalau saya dengan pengalaman itu ya, karena saya pernah bikin perusahaan bareng, sampai sekarang perusahaannya masih ada. Saya sebagai kalau dilihat dari CV tadi, komisaris di situ masih komisaris di PT Kiara Property Land ya. Kita ada proyek properti cukup ini di Sukabumi sama Cianjur tuh. Tapi perusahaan ini sekarang nggak sehat tuh, karena memang jujur karena ini kesalahan saya dalam memilih partner situ. Dan walaupun saya sebagai komisaris, ketika partner kita memang sudah punya yang nggak bagus ya, punya pekerjaan yang nggak bagus, ini bakal susah ke belakangnya, diperbaiki pun juga susah. Saya pernah perusahaan ini sudah istilahnya sudah kena call 5 ya, pernah kena call 5, dan kita pun mau keluar juga susah ketika dalam satu perusahaan kan. Makanya kesalahan terbesar ya, dan yang paling utama dalam berbisnis adalah jangan sampai kita salah memilih partner. Mitigasinya gimana?
mitigasi kita memilih partner biar bagus itu, mazhab saya adalah mazhab yang memang saya harus punya role model ya. Kalau di saya ya, dilihatnya dalam perspektif bisnis ya, memilih partner atau bermuamalah itu kita harus ngajak orang tersebut bersafar. Safar itu adalah jalan-jalan bareng nih keluar kota gitu ya. Jalan-jalan bareng keluar kota. Nah, kita tahu benar tuh dia karakternya dia seperti apa, terus ya sebisa mungkin sampai nginep ya. Nah, itu bakal kita tahu tuh dia secara person seperti apa tuh, day-to-day-nya seperti apa. Nah, itu salah satunya ya. Terus yang berikutnya bermuamalah dengan hal yang kecil nih. Jadi dengan bisnis yang kecil-kecilan lah, jangan langsung besar tuh. Nah, saya ketemu partner saya yang sekarang ini adalah bisnis yang cuma membuka itu Pressmart ya. Bentar, ini ada. Soalnya jelas, Mbak? Masih jelas ya? Ya, masih jelas. Saya yang sekarang ketemu partner yang luar biasa ya dengan saya sekarang ini. R Corporation tadi adalah salah satu ininya ya. R-nya itu adalah Rohmat dan Rudy gitu ya. Ini saya lagi sama beliau juga nih, safar di villa bareng. Nah, adalah ini bisnis yang kecil tuh. Kita buka satu Freshmart ya di depan Indomaret gitu. Kecil, namanya Amar Freshmart tuh. Anak saya Amar, anak beliau Amar kan. Jadi Amar Freshmart tuh. Jadi bisnis yang kecil ya, modalnya patungannya 100 juta tuh. Dari situ kita tahu karakter keduanya kan, dan dia langsung udah nyaman, baru kita berani ke yang lebih besar tuh. Nah, itu satu adalah kita harus safar ya, harus jalan keluar bareng. Terus yang kedua adalah harus bermuamalah kecil, dan yang ketiga adalah coba kita kasih amanah sedikit nih, kita kasih tanggung jawab sedikit. Nah, dia caranya menyelesaikan kayak gimana? Kalau dengan amanah kecil aja dia sudah problemnya banyak ya, kita tahu karakternya dia dari situ. Ya udah, jangan kita ajak berpartner. Tapi kalau misalkan dengan amanah kecil ternyata responnya bagus, cukup kompetitif ya, dan memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya, dan kita itu menjadi bagian yang dibutuhkan dia gitu. Udah, itu langsung clear tuh. 3 hal itu dapat, ya insya Allah kita bisa men-scale up bisnis kita lebih gede itu. Kalau baru mulai sendiri dulu, jangan langsung coba ambil resiko itu di diri kita lah. Mau mulai bisnis sendiri ya, kecil aja. Kalau udah dirasa butuh partner, baru ajak partner yang memang satu visi, tapi beda ini ya, beda cara ya, beda cara kita memanagenya ya. Tapi satu visi nih, saling melengkapi, dan yang pasti harus satu frekuensi. Ya, gitu, Mbak. Oke. Tadi kalau kata Pak Rohmat berarti mengenai kesalahan bisnis partner gitu. Jadi mungkin nggak bisa dilihat, oh asal saudara nih, asal akrab, asal teman, itu nggak bisa langsung dijadiin bisnis partner kali ya Pak? Iya, betul. Ya, saya pernah yang gagal itu Mbak. Saya cuma melihat dia teman dekat teman saya gitu. Terus sholatnya bagus tuh. Saya terlalu simpel, jadi ngelihatnya terlalu istilahnya kalau pada waktu saya lihat, saya terlalu cepat ya, dan ternyata memang benar itu adalah salah satu kesalahan saya gitu. Berarti terlalu cepat menilai orang lah ya Pak gitu. Betul, bisa jadi dia juga salah memilih saya juga kali. Ini kan dari sisi mana kita ngelihatnya kan. Iya benar Pak. Jadi mungkin itu jawaban dari Pak Rohmat. Nah mungkin kalau dari Kak Desi kayak gimana nih? Mengenai kesalahan apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan mungkin akan menjadi buruk lah gitu untuk bisnis kita. Kesalahan. Tapi tadi kalau nggak salah ditanya juga memulai bisnis tuh awalnya gimana kan? Betul, kesalahan dalam mulai bisnis. Kesalahan dalam mulai bisnis kata Pak Rohmat tadi benar sih. Milih partner benar. Tapi kalau saya pribadi milih partner itu kayak susah-susah gampang. Kamu terlalu kenal juga salah, kadang yang kamu kenal banget juga salah, kadang yang baru kenal juga bisa lebih benar daripada yang udah lama kenal. Jadi kayak apa ya, beruntung dan cocok-cocokan sih, yang lama belum tentu cocok, yang baru juga belum tentu cocok gitu. Saya kenal sama partner saya yang ini aja itu cocok kayak baru berapa ya,
Nggak nyampe sebulan. Wow, ini justru cepat banget nih. Dan barusan aja saya ditawarin lagi, Pak. Jadi saya mau sharing juga sama Bapak. Saya baru saja ditawarin jadi partneran sama orang, dan saya punya keinginan karena saya kan punya cuci factory kan. Saya punya keinginan buat bikin brand tadi. Sudah buat. Terus tiba-tiba ada yang nawarin. Dan dia baru kenal itu dalam jangka waktu beberapa minggu. Nggak ngerti juga. Gimana caranya, memang kadang tuh ada waktu yang lama karena kamu punya teman merasa cocok, tapi ada juga yang memang singkat gitu. Jadi milih partner itu kayak untung-untungan sih. Untung-untungan. Tapi kalau buat memulai bisnis ya kayak saya bilang sama teman-teman saya ya udah simple. Kamu kalau nggak gerak kapan taunya gitu. Kamu harus gerak dulu. Kalau kamu nggak gerak, iya nggak bakal tahu. Kayak hukum Newton gitu kan, kalau kamu ada benda bergerak itu nol ya tetap diam gitu. Jika kalau itu bergerak dan konstan, dia akan bergerak. Pokoknya kita hilangin aja lah, kayak merasa ada misalnya miring kayak atau data atau fiksinya itu dihilangin aja. Tapi simple deh, kalau kamu belum mulai, kamu nggak bakal gerak dan kamu nggak bakal tahu kamu gagal atau tidak gitu. Coba dulu, dan benar kata Pak Rahmat, jangan cari partner dulu, kamu coba dulu. Kamu coba lama-lama kamu bakal tahu. Coba, oh ternyata saya orangnya yang kayak gini. Tadi kan Pak Rahmat juga bilang ada tipe-tipenya. Ada tipe-tipenya. Saya tuh tipe yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kamu harus cari orang yang bisa melengkapi kamu. Melengkapi. Kayak saya kan sebenarnya tipe yang apa ya tadi? Rada-rada visioner juga bisa dibilang iya. Terus dibilang kalau dari apa tuh? Personality, saya recommender yang kayak cuman kayak ngasih tahu tuh kayak gini. Terus saya punya orang yang bisa nge-keep saya itu partner saya. Ternyata dia adalah orang yang bisa nge-keep ide-ide saya. Nah, dia tipe yang bisa nge-keep. Berarti ya udah cocok. Dimulai dulu aja sih. Kalau nggak dimulai nggak bakal tahu. Kalau gagal, kalau dari belajar, oh ternyata gagal nih ini. Oh ternyata kesalahan saya di sini, baru tahu. Gitu. Kesalahan-kesalahan umum itu adalah takut mencoba sih kalau buat saya pribadi. Ketika kamu takut, saya penakut kayak takut tapi ya udah coba aja. Kalau gagal baru tahu ternyata. Makanya tadi belajar seiring dengan waktu, oh saya mau ini, oh ternyata enggak ya, orang tuh lebih suka ini, oh ternyata tuh kayak gini gitu. Jadi kesalahannya itu adalah kamu takut mencoba, udah takut duluan di awal gitu. Kalau saya coba aja. Coba aja tuh. Berarti mungkin untuk Arafi gimana pertanyaannya? Apakah sudah terjawab atau mungkin pengen nanya lagi justru gara-gara udah dijawab? Kalau dari saya sendiri sih udah cukup ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Rahmat dan Mbak Desi. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kita akan ke next. Oh, ini by the way tadi ternyata aku baru dapat kabar, ternyata Ridwan ini lebih ke bertanya ya. Dia mau menanya strategi sistem yang tepat untuk membangun suatu siklus bisnis yang sehat di era pandemi. Karena sekarang banyak banget di era pandemi ini justru bisnis gagal gitu. Nah, mungkin untuk kalau Kak Desi kan tadi justru yang mengagetkan tuh dia justru boost ya bisnisnya pas lagi pandemi gitu. Justru sellingnya naik gitu, Ridwan. Jadi mungkin ada beda-beda nih. Kalau dari Kak Desi mungkin ada sesuatu yang selain selling tuh ada sesuatu lain nggak yang menghambat gara-gara pandemi ini? Kalau menghambat gara-gara pandemi sih, yang utama adalah karena saya kan sistem antar jemput ya, antar jemput gratis ya. Kayak tadi PPKM, PSBB, udah tuh susah banget, susah. Itu doang sih. Ya, jadi kamu harus lihat karena kebijakan yang nggak jelas itu sih masalah terbesarnya. Tapi ketika kamu sudah memulai itu usaha, kamu pasti bisa berpikir kok, oh nanti caranya kayak gini nih, ada sistem kayak gini nih. Ya banyak cara lah kalau kamu udah mencoba, pasti banyak cara, nggak mesti harus pakai kurir, bisa pakai pengiriman lain atau gimana, pasti ada, coba aja dulu. Berarti yang kemarin itu yang pas pandemi itu kan agak susah nih, mobilitas kita kan kayak dibatasin. Nah itu berarti kakak gimana berubah ke kurir? Jadi kayak pakai ekspedisi atau gimana untuk ngirim-ngirim barangnya? Kalau saya masih pakai kurir, tapi kalau misalnya di luar kesulitan saya tanya sama orangnya, mau saya pakai jalur ekspedisi atau pas bisa diantar. Nanti disuruh dia milih. Ternyata orangnya milih, oh ya udah diantar aja. Ya udah, kalau mau diantar saya kasih waktunya segini ya. Kalau mau jemput juga nggak apa-apa. Pasti banyak
banyak cara banget yang bisa kamu lakuin ketika kamu sudah memulainya pasti banyak cara, gak usah takut lah gitu. Sudah memulai dan kepepet ya Kak, kan kalau tadi Kepepet. Gimana caranya kamu dimarahin sama customer, saya nggak mau tahu nih, harus diantar. Wah, gimana nih, gimana? Tapi banyak cara yang bisa dilakukan, ternyata banyak aja caranya ternyata. Gitu. Kalau itu dari Kak Desi tadi ya, ternyata banyak cara gitu, dan ternyata kesulitan tuh nggak cuma untuk selling ya, tapi juga untuk mobilitas kita nih, mau apa namanya nganter-nganter dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Rohmat nih kesulitan ketika pandemi dan juga menentukan strategi untuk pandemi. Halo Pak Rohmat, ini kayaknya Bapaknya masih susah mendengar kita. Ya. Oke. Tadi ada yang bertanya Pak, gimana untuk strategi bisnis nih ketika masa-masa pandemi untuk membangun suatu siklus bisnis yang sehat di era pandemi ini? Ya. Nah, kalau terkait itu tadi Mbak Desi juga ya luar biasa ya. Saya negeri dari yang Cici Factory kan justru malah naik ya, reboundnya cukup bagus di pandemi. Itu hal yang perlu kita pelajari ya langsung dari beliau gitu ya. Cuman memang sekarang yaitu mentalitas kita itu pandemi itu salah satu hal yang semacam selektif lah ya. Jadi cara alam itu menyeleksi kita gitu. Jadi sekarang banyak banget bisnis yang pada tumbang kan. Bisnis yang pada tumbang nih. Ini tergantung ke teman-teman nih. Positioningnya sekarang apakah punya capital yang bagus ya, entah rekannya atau orang tuanya atau apalah ya. Atau ini berapa orang nih sekarang? 51 ya. 51 kali 1 juta itu 51 juta kan ya. Bisa dipakai buat mengakuisisi satu bisnis yang butuh didorong. Nah ini waktunya nih. Karena sekarang itu kalau bicara pandemi ya cash is the king kan ya. Jadi BUMN aja setelah BUMN sekarang sedang ini ya goyang tuh. Apalagi yang lainnya gitu. Banyak banget yang bertumbangan tuh. Dan rata-rata yang tumbang itu butuh suntikan sedikit dana aja. Nah, kita bisa menang banyak di situ. Ini bicara kita ngambil opportunity dari kesempitan yang ada nih. Ya, bukan kita ini ya kapitalis gitu enggak ya. Mindsetnya beda tuh. Nah itu, jadi cari bisnis yang lain yang sudah running. Ya, kalau posisi kita adalah baru memulai, ini saatnya kita mencari bisnis yang sudah running dan kita masuk di situ. Ya. Nah kalau belum ke arah situ, kita baru ngebangun bisnis existing, ya cari yang ini apa? Ya tadi ya sesuatu yang dibutuhkan, ya sama sesuatu yang ditakutkan tuh, bisnis yang terkait dengan dua hal itulah. Nah rata-rata sekarang UMKM itu kalau kita ngebuka misalkan mie ayam gitu, ya rata-rata existing sekarang sedang nggak baik-baik aja tuh mereka sedang tidak baik-baik aja lah. Karena saya ngebina UMKM cukup banyak ya di Jakarta itu, dan sebagian besar terdampak. Kalau kata orang-orang di media itu UMKM survive gitu, nah itu kayaknya bullshit gitu. Jadi banyak banget yang terdampak tuh yang di pinggir-pinggir jalan. Nah itu yang berat tuh. Tapi memang yang punya konsep yang bagus, nah saatnya kita masuk. Ya tadi saya senang manggilnya Wilda ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Oh, ya. Nah salah satunya Nako ya. Saya masuk di Nako itu karena ngelihatnya ini di saat banyak warung-warung kopi yang susah kan kemarin. Nah saya masuk tuh di Nako tuh. Saya invest di situ ya. Itu teman-teman yang rata-rata Chinese tuh dia, berempat tuh dia. Foundernya itu berempat ya, ada arsitek, ada orang bisnis plan, terus kemudian ada chefnya ada tuh yang jago, ininya sama orang desain tuh. Makanya Nako itu punya tren sendiri kan situ. Konsepnya itu beda tuh. Bangunannya ya Pak, industrial banget. Itu selalu jadi.
itu kan dia get customer kan rata-rata pada foto-foto sharing di Instagram dan sebagainya. Nah, saya di situ invest di Nako, dan konstruksi Nako itu kita yang bangun tuh, perusahaan saya yang bangun. Konstruksi bangunannya itu yang dilihat sama Mbak yang kita ngopi-ngopiin itu mulai dari ME-nya itu perusahaan saya ya, Wirajaya, terus konstruksinya itu pakai Umar kontraktor saya gitu. Nah, kita masuk di Nako, kita yang ngebangunin dan kita invest di situ. Dan Nako ini dia konsepnya adalah, ini saya sharing apa yang dilakukan Nako tuh. Ya, Pak. Dia yang dia pilih adalah nggak apa-apa kita berbisnis harus kayak gini, harus kuat kayak mereka tuh. Mereka pakai data tuh, ya, data area yang ternyata penikmat kopi di situ banyak tuh, ya, dan sudah banyak tempat-tempat ngopi. Kafe-kafe itu banyak tuh. Justru itu yang dia pilih. Nah, dia taruh Nako di situ. Ya insya Allah sekitarnya bakal terserap kan, ketarik ke tempatnya Nako kan. Yeah. Nah, caranya dia seperti itu tuh. Saya sengaja kemarin ngasih 2 tempat di dia. Ya, tempatnya sama-sama strategis. Satu adalah sangat strategis yang sekarang mau kita jadikan sebagai restoran Arab ya, karena Nako nggak approve tuh. Yang berempat tuh nggak approve tuh. Nah, satunya lagi adalah tempat yang warung kopi banyak tuh. Prediksi saya adalah yang tempat yang awal nih, yang masih sedikit tempat kopi tapi strategis. Ternyata yang dimiliki aku adalah tempat yang justru warung kopi banyak. Ternyata memang ya bisnis is bisnis ya. Ternyata konsep yang dia pakai adalah kapitalis tuh. Gimana bisa menarik tempat-tempat ngopi ini keserap ke dia ke tempat yang kita bangun ini gitu. Nako yang kita masuk di situ. Karena itulah Red Ocean tuh harus kayak gitu. Mental kita adalah menjadi mental petarung tuh. Kita harus bisa mengalahkan existing yang ada. Kalau bisnis Red Ocean yang coba untuk ya ekonomi kerakyatan, terus kemudian kita bikin idealisme sendiri, kayaknya nggak bisa kayak gitu. Kalau bisnis kita adalah Red Ocean, ya pastikan kita bisa menjadi pemenang di tempat dia. Suci Factory salah satunya tuh, saya lihat di Instagram kan, ini kan marketnya Mbak Desi ini bagus ini, niche market ini, market yang Mbak Desi nggak bikin laundry biasa gitu kan, enggak ya, karena laundry udah banyak nih, tapi nyuci sepatu ya, yang hal itu kan hal yang dia punya market sendiri gitu, dan itu justru gen besar kan justru dari situ ya. Kalau laundry kan rata-rata 6.000 per kilo gitu ya. Karena saya juga punya laundry itu. Apa Pak? Tapi kan kasih sesuatu yang beda nggak sih Pak? Kayak cuman saya ngasih sesuatu yang beda aja. Tukang cuci kan banyak, laundry juga banyak. Cuman kayak yang ngeterasin orang biar percaya itu doang sih. Yes. Nah itu yang kayak gitu tuh inovasi yang seperti itu yang kita butuhkan ya. Sebenarnya semua bisnis di pandemi ini berpotensi ya. Kalau teman-teman miliknya di Red Ocean ya pastikan kita menjadi pemenang ya. Menjadi yang bisa merusak mereka. Memang harus seperti ini, bedakan ya konsepnya ya. Karena kalau nggak kita merusak mereka ya kita bakal dirusak gitu ya. Atau yang benar-benar berinovasi nih, inovasi yang lebih ya, yang membedakan kita dengan mereka. Itu yang bertahan tuh. Nah, kalau based on teori ya bisnis yang berkaitan dengan pangan, sandang papan itu yang bertahan sama kesehatan. Itu sih. Kalau based on teori yang ada ya. Gitu Ridwan, jawaban dari kedua pembicara kita. Kalau tadi dari Kak Desi berarti harus bisa mencari jalan lah gitu, karena kalau udah kepepet biasanya kebuka aja jalan gitu. Kalau dari Pak ya pasti kita harus kuat gitu di ocean kita sendiri. Kita harus menjadi petarung, berarti mentalnya kita harus tetap kuat gitu. Mungkin gitu Ridwan, udah terjawab atau belum? Mungkin bisa sangat terjawab, terima kasih banyak. Terjawab. Oke. Mungkin untuk kedua speaker kita, Ridwan ini, dia juga teman kita, dia sama-sama di angkatan 2018, dan sekarang sedang ada bisnis peternakan ya, Ridwan, dan juga hasil tani. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau kontak-kontak Ridwan bisa kali ya di seminar ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih dari G. Pidianku. Nah, ini saya ingin bertanya Mbak Desi, seberapa penting visi dan misi dalam sebuah bisnis? Wah, ini berarti untuk Mbak Desi nih pertanyaannya. Visi dan misi. Wah, ya penting lah kalau kamu di awal-awal nggak punya visi dan misi yang jelas,
iya bakalan nggak jalan-jalan. Nggak bakal jalan-jalan. Jadi kalau dibilang visi sama misinya harus ada, ya memang penting banget. Ditanyakan seberapa penting, ya penting harus visinya dan jelas gitu loh. Kalau misalnya kamu pengen memulai, oh tujuan saya mau buka bisnis ini tuh buat apa gitu, dan market saya tuh apa, visinya tuh apa, misinya tuh buat apa, itu harus jelas sih. Biar kelihatan beda daripada yang lain. Walaupun banyak banget yang sama bisnis sama kayak kamu, tapi jadi kelihatan beda karena visi misi kamu tuh ada sesuatu yang menonjol yang beda sama mereka. Walaupun bentuknya sama, treatmentnya sama, atau barangnya sama, tapi ada sesuatu yang beda. Itu sih. Jadi kalau misalnya apa namanya visi misi itu intinya dasar kita lah ya untuk nanti tahu kita ke depannya kayak gimana gitu. Jadi walaupun ada obstacle apa-apa, ya kita kembali lagi aja ke visi misi kita gitu nggak sih? Inventing Iya benar. more gitu. Nah, gimana nih untuk penanya kita untuk GPDianku? Ini saya bingung manggil apa nih. Jadi ntar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, oh sudah sangat menjawab. Oke. Lalu selanjutnya ini ada lagi dari Yohanes. Ini mungkin untuk kedua pembicara kita ya. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber bagaimana cara menentukan ide promosi bisnis yang baik dan cukup berdampak. Nah ini menarik nih karena ada kedua speaker kita yang mungkin rada beda nih jalan bisnisnya. Jadi mungkin Pak Rohmat dulu kali ya bisa menjawab mengenai cara menentukan ide promosi bisnis yang baik dan cukup berdampak. Ada impact-nya gitu dari promosi yang kita lakukan. Ya. Nah, terkait dengan branding ya. Branding itu ya yang pasti kalau yang sekarang ya bisnisnya berkaitan dengan apa milenial Mbak Desi yang saya lihat kan IG-nya sudah luar biasa tuh. Nah, nanti beliau lah yang ini lebih detail ini apa terkait dengan branding ya. Nah, kalau saya ngelihatnya kalau branding memang saya ini Mbak Wilda ya. Jadi lebih ada orang yang ada perusahaan saya ya marketing ada sendiri gitu. Nah teman-teman itu yang jago nge-branding gitu. Kalau saya konsepnya lebih nyari orang yang jago marketing ya udah saya kasih ke dia gitu ya. Karena saya nggak terbiasa nggak bisa nge-branding sendiri gitu. Berarti kalau jawabannya saya disuruh jawab berarti nyari partner yang jago nge-branding lah. Ini Mbak Desi sebenarnya mantap ini. Bapak baru belajar, Pak. Langsung ke Mbak Desi aja itu. Oke, kalau dari Pak Rohmat berarti itu ya. Berarti nih kita harus termotivasi nih untuk bikin bisnis besar, terus punya tim sendiri marketing, jadi kita nggak pusing. Mungkin kalau kayak gitu kali ya tips dari Pak Rohmat. Karakter saya lebih ke dinamo kalau yang di sini ya. Kalau marketer itu beda tuh. Jadi makanya saya ada perusahaan marketing itu yang orang-orang yang jago ini ya digital marketing terus nge-branding sepatu tuh jago tuh. Saya ada beras namanya beras Home Food ya. Sekarang sedang mengarah ke IPO itu perusahaan itu ya. Ya itu lebih ke karena saya lemah di sini nyari partner yang nggak harus kita gede terus nyari orang marketing itu enggak, tapi berpartner dengan yang jago marketing. Siapa tahu saya sama Mbak Desi plus Mbak Wilda dan siapa gitu bisa ngebikin bisnis bareng nih. Nah nanti yang IG dan sebagainya dia sama Mbak Desi ini. Seru nih sih. Kalau terjadi beneran, aduh amin. Nah kalau dari Kak Desi gimana nih untuk mungkin impactful gitu loh kita punya promosi? Kalau apa ya? Kalau aku sih branding itu simple sih. Kalau buat aku nge-branding itu simple. Jadi branding itu kamu harus punya brand itu punya sesuatu yang keinget di otak orang. Yang kayak kamu misalnya Eger atau kamu misalnya ya beli deh khas papis deh, kamu lihat khas papis gitu. Khas papis apa sih gitu. Habis itu ada gambar anjingnya. Jadi kayak sesuatu yang membekas gitu dan beda gitu. Kalau kamu punya sesuatu yang membekas dan beda tuh orang bakal ingat gitu. Kayak Kopi Nako apa sih yang diingat? Kopi Nako. Wah, Kopi Nako ini tempatnya kayak gini gitu. Jadi branding itu sesuatu yang simple tapi memang harus ngebekas di orang gitu. Ngebekas banget gitu. Kalau buat target promosinya gimana caranya sih? Branding itu
seberapa fokus kamu sih. Jadi kamu tuh punya fokus tadi kayak Pak Rahmat juga bilang ternyata si Kopinako itu kalau misalnya mau bisnis itu cari tempat, kalau nggak salah tadi tempat-tempat yang banyak kopinya kan Pak. Tapi kan banyak tempat kopi tapi belum tentu tempatnya itu menyenangkan. Jadinya Kopinako itu memilih buat tempat yang menyenangkan. Target jadi adalah tempatnya menyenangkan gitu. Tiap orang kan beda-beda. Kamu punya branding itu branding apa? Jadi sesuai sama yang ingin kamu brandingkan. Punya targetnya lah masing-masing gitu. Kalau Kopinako targetnya adalah di tempat orang yang suka kopi. Otomatis orang mau ngopi dong. Kalau tempatnya kopi banyak tapi tidak menyenangkan, ya dia cari tempat yang gede, yang bagus, yang luas. Jadi enak gitu loh nge-brandingnya. Nge-brandingnya dari omongan bisa, dari omongan bisa, dari sosial media bisa, tergantung kamu nge-branding apa. Kalau saya sih nge-brandingnya dari media sosial, karena kebanyakan orang kan menggunakan media sosial karena target saya adalah orang-orang milenial dan malas mencuci. Tadi saya bilang tadi, adalah rada-rada malas nyuci. Ya branding saya adalah orang itu. Jadi itu kayak rumus tekanan gitu loh, kayak P sama dengan F bagi A gitu. Kalau kayak apa ya? Kalau F itu kayak bicara kayak power atau energi kita, terus kalau yang A itu kayak bicara tentang besar kecilnya fokus yang mau kita targetin. Jadi kayak seberapa besar target kamu kan nggak bakal bisa gitu. Kayak ambil contoh lah kalau misalnya F-nya tuh 10 gitu loh. Terus kayak F tuh kayak tadi kan power kita 10. Terus tuh tapi misalnya area yang kamu fokusin itu tuh terlalu besar. Kayak misalnya kamu fokusnya tuh ngejualin apa ya? Ngejualin yang sesuatu yang kayak marketplace yang kayak toko kelontongan deh, toko kelontongan gitu, gede gitu. Toko kelontongan itu kan banyak kan, jadi tuh kayak nggak fokus. Nah kalau saya kan fokusnya adalah orang yang, fokus utama saya tuh adalah orang yang ingin punya barang, senang sama barangnya, susah untuk merawatnya, ya itu yang saya fokusin gitu loh. Jadi kalau kamu sama-sama, kalau misalnya kamu satu tempat nih, kamu punya barang, terus kamu fokus ke satu tempat. Oh, fokusku adalah orang-orang yang seperti ini. Kalau kamu fokus bakal tembus gitu. Kalau kamu nggak fokus nggak bisa. Ada targetnya sih, tergantung sama branding kamu sendiri. Banyak orang yang survive kayak yang Kopinako, itu survive-nya di tempat-tempatnya kayak gitu ya tergantung dianya, tergantung brandingnya masing-masing. Jadi ini menarik sih, berarti kita harus melihat fokus area yang mau kita fokusin gitu ya Kak. Berarti nanti kita mikir ide brandingnya. Punya tujuan gitu loh, kamu tuh punya brand kamu tuh buat siapa gitu. Misalnya kamu kayak tadi, siapa sih yang suka cuci gitu, siapa sih yang nyuka nyuci, siapa sih yang malas nyuci, itu kamu punya target. Kamu jualan kayak, apa tadi, lilin itu siapa sih biasanya suka lilin, orang-orangnya seperti apa, kalau kamu tembusin ke orang-orang anak kecil ya siapa yang mau beli dengan harga lilin mahal gitu kan. Pasti adalah orang-orang tertentu yang suka wewangian, dan kamu harus paham gitu loh, orang itu siapa. Jadi punya fokus gitu loh, ngefokusin dia siapa, dan branding kamu adalah tujuan kamu tuh adalah siapa. Kalau kamu udah tahu tujuannya, itu bakal lebih mudah. Benar. Itu setuju sih. Jadi kita punya fokus target kita siapa, dan nanti dari itu juga ada ide-ide kali ya untuk innovating dan lainnya. Pasti ada inovasi-inovasinya. Kalau saya nanti dari biasanya malah customer saya yang dari yang misalnya kamu jualan ke orang, terus orang customernya komplain. Saya malah senang orang komplain. Ketika dia komplain, aku tahu kesalahanku apa. Ketika dia komplain, langsung ditembak gitu loh, kesalahan lo tuh ini, kita nggak usah capek-capek nyari gitu Kak. Nggak usah nyari, kesalahan kamu tuh ini loh kayak gini ya, walaupun dimaki-maki sampai mau dilapor polisi atau apapun ya udah, tapi itu kayak belajar gitu. Belajar dari kesalahan, oh ternyata ini loh, oh kadang dia bilang saya tuh maunya kayak gini loh. Jadi karena target kamu adalah itu, dicoba dulu sih, karena pertama kali kamu branding pasti kamu tahu tujuan kamu apa. Kamu mau nge-branding jualan baju kaos nih, kaos kamu adalah model yang simple. Orang seperti apa sih yang suka barang-barang simple gitu. Ya nggak mungkin dong kamu jual kakek-kakek, jarang dong. Pasti carilah ke orang-orang yang memang suka sama itu. Ada, dan itu kayak di survei gitu sih. Jadi tanyalah sama teman, kamu suka apa? Kamu suka brandnya kayak gimana? Terus tahu nih sifat dia seperti apa. Lama-lama pasti kebaca kok database-nya. Gitu. Jadi itu untuk pertanyaan mengenai promosi bisnis dan juga branding yang berdampak gitu. Nah, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan, tapi ini menurut aku cukup sama ya, mengenai usaha untuk membuat branding dan bagaimana menghadapi kerugian. Mungkin ini kerugiannya aja kali yang dibahas kali ya. Soalnya tadi brandingnya kan barusan dibahas. Bagaimana menghadapi kerugian saat kita memulai bisnis agar bangkit.
Nah, ini menarik. Mungkin Pak Rohmat dulu kali ini yang jawab. Menghadapi kerugian saat memulai bisnis. Ya, makasih Mbak Josephine. Kalau bicara kerugian terus menghadapi kerugian, terus kemudian kita bangkit lagi itu ya. Ya, betul. Ya, benar. Kerugian terbesar dalam entrepreneur itu adalah kerugian mental. Jadi seberapa pun kita ya, seberapa besar kita, kalau misalkan sudah sampai mental jatuh itu selesai itu. Makanya yang benar-benar kita jaga itu adalah mentalitas kita dalam bisnis ya. Kalau kerugian finansial ya, ya insya Allah seberapa pun kita rugi ya, ketika mental kita kuat itu ya nanti bakal gampang buat naik lagi gitu ya. Saya ambil contoh ya di saya sendiri lah ya. Saya juga pernah itu dalam satu bisnis ya, itu loss ya, loss itu pernah tuh. Tapi ya alhamdulillah belum pernah sampai seinilah ya, terlalu dalam gitu ya. Ya cara menaikkan ya tinggal ada dua ya. Ini buat teman-teman nih, apalagi yang milenial ya. Makanya coba belajar IPO tuh, konsep perusahaan IPO ini. Ketika kita sudah di bawah, sebenarnya kita bisa menaikkan value perusahaan kita ya. Menaikkan value perusahaan kita dengan cara ya kita bicara future plan kita lah ya, yang kita tarik ke sekarang, bicara NPV nih. Contoh lain yang lebih real kayak Cuci Factory ini ya. Saya misalnya Cuci Factory sebenarnya Mbak Desi bisa mengevaluasikan Cuci Factory ini bisa misalkan senilai 100M gitu ya. Dengan belum apa-apa sudah untung kan ya. Contoh lain lagi adalah Baba Raffi nih. Baru tadi pagi saya ketemu sama pemegang saham 80%-nya Baba Raffi. Baba Raffi itu ada 2. Jadi dia suami istri divorce ya. Akhirnya mereka bagi posisi adalah suaminya megang area Jawa Timur dan istrinya itu Jawa Barat ke sini nih. Jawa Tengah dibagi 2. Dan yang saya ketemu tadi pagi itu 80% memegang saham Baba Raffi yang Jawa Barat ke sini. Dia itu kondisi pada waktu divorce itu rugi 20M tuh. Baba Raffi itu. Baba Raffi rugi 20M. Tapi kemudian divaluasi ternyata dapat dengan suntikan dana sekitar 100M. Yang awalnya rugi malah jadi profitnya sekitar 100M kan ya. Nah, cara kayak gitu kan cara kita mentalitas kita dilihat kan ya. Itu contoh yang lebih dari minus 20M jadi surplus 100M kan dalam waktu yang relatif dekat dengan cara entrepreneur ngebikin valuasi perusahaan yang memang sebenarnya itu potensi ke depan yang ditarik ke sekarang gitu. Nah, kalau kita bicara konvensional, harusnya milenial sudah mengarah ke situ. Makanya teman-teman harus belajar ke saham, kemudian IPO, terus memvaluasi perusahaan kita, itu harus ke arah situ. Tapi kalau masih konvensional, ya cara kita mengatasi kerugian kita pada waktu kerugian material ya. Kerugian material itu ya gampang sebenarnya, tinggal kita suntikkan equity langsung naik kan ya. Tapi yang jangan sampai kita alami adalah kerugian mental tadi. Kalau sudah mentalnya kena ya dan kita nggak bisa bangkit, ya bisa jadi rugi 1M pun sudah bunuh diri, bisa jadi kayak gitu kan ya. Tapi kalau rugi material itu tinggal kita cari partner lah. Di saat itu kita butuh partner. Kalau memang kita nggak punya equity ya. Dan cari partner yang jangan cari yang jago ide, jangan jago marketing, jangan jago dia lebih jago mekanik dan sebagainya lah. Tapi cari partner yang jago duit. Jadi yang punya duit ketika kita di posisi itu ya. Tadi yang di posisi still tadi yang rata-rata dia adalah orang-orang yang punya duit yang siap nge-backup kita lah. Itu mungkin Mbak Josephine. Oke, berarti itu jawaban dari Pak Rahmat mengenai sebenarnya kalau rugi materi itu kita bisa mikirin lagi kita harus ngapain suntikan dananya. Tapi kalau misalnya rugi mental itu yang susah gitu ya Pak. Iya. Kita bisa pindah dimensi kalau itu. Nah itu dari Pak Rahmat. Nah kalau untuk dari Mbak Desi kayak gimana nih? Gimana cara kita mengatasi kerugian saat kita memulai usaha? Kalau saya pribadi sih
tujuan buat kamu berusaha tuh, usaha tuh buat apa? Itu sih. Usaha kamu tuh buat apa? Usahanya tuh apakah buat senang-senang? Apakah cuman biar ke depannya kamu bisa have fun, punya waktu banyak? Atau memang kamu pengen making money gitu loh. Jadi kalau kamu jadi dipikirin dulu di awal, kamu tujuan kamu jadi pengusaha tuh apa? Pengusaha tuh tanggung jawabnya gede banget loh gitu loh. Kalau kamu nggak mau jadi, kalau kamu cuma making money, cuma merasa cuma ingin bebas gitu, jadi pengusaha banyak kok gitu. Jadi trader bisa, main saham bisa, yang tanpa modal gitu loh. Jadi kalau kamu udah takut gak usah pakai modal, ya ya kamu trading aja kok banyak kok. Kamu trader jadi marketingnya trader atau gimana, ini aku punya hasil bumi ini nih, kasihlah, nanti dia yang cari bayar, kamu dapat untung juga kok, tenang, gak usah pusing gitu loh. Kalau misalnya kamu sudah sampai kamu ke depannya udah bikin branding, terus ternyata gagal, ya kegagalan itu adalah buat kamu belajar gitu. Jangan sampai gagal banget ya, harus mentalnya harus kuat. Tadi kayak Kak Rahmat bilang harus mentalnya harus kuat. Ketika kamu udah tahu kesalahan kamu apa, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kurang oke, tinggal rebranding aja. Rebranding aja ya kamu punya modal berapa, kamu udah yakin lah kalau misalnya kamu bikin produk, ya jangan banyak-banyak, coba dulu pasarnya seperti apa gitu, gininya seperti apa. Jadi tujuan kamu punya usaha tuh buat apa gitu sih. Kalau aku kayak gitu, pasti ada ruginya lah, tapi pasti ada jalan keluarnya. Ketika kamu mau coba, kamu misalnya, oh ternyata saya nggak bisa kayak gini, ya cari suntikan dana gitu, cari suntikan dana. Ketika merasa, oh ternyata ini gara-gara pandemi pendapatannya berkurang nih, gimana caranya? Ya mungkin ngomong dulu sama karyawan ya, kalau karyawannya mau, ya udahlah kita sama-sama ya, bareng ya, kita berusaha ya, gini, kita tinggiin, nanti kalau udah tinggi, saya tinggiin lagi deh gitu. Gimana caranya kamu buat nge-develop orang-orang yang di bawah kamu sih gitu. Atau enggak, gimana kamu kalau misalnya saya istirahatin dulu atau gimana, tapi kan pasti dia paham. Kalau kamu kerjanya makin kencang ya kamu juga bagus gitu. Gitu sih, pasti banyak jalan keluar. Buat rugi itu pasti banyak jalan keluar lah. Nggak Berarti punya dana. ini menarik ya, dua-dua jawabannya tuh mengenai mental gitu gak sih? Yang penting mental kita siap dan kuat dulu, karena nanti pasti, ya yang penting jangan mundur aja dulu gitu gak sih dalam membangun usaha kita. Ya kalau kamu udah mundur ya nggak bakal jalan. Kayak tadi para orang bilang kalau orang sudah jatuh, dia takut gak bakal bangun lagi kan Pak. Udah kayak takut gitu, takut nih aku nggak bisa nih, takut. Jadi harus punya mentalnya kuat, willpower-nya harus kuat gitu. Kalau nggak kuat ya bisa gila, tadi kata Pak Rahmat, bisa masuk dimensi lain. Ngeri sih itu. Ya. Hilang lah. Oke, jadi itu jawaban dari kedua speaker kita. Untuk Mbak Triasari, gimana nanti kalau misalnya sudah terjawab, bisa ditulis di kolom chat ya, sudah terjawab. Gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang akan menutup sesi tanya jawab kita. Ini dari Mas Izun Nabih. Tadi dia personal chat ke aku. Dia menanya, penting mana Kak antara branding, efisiensi, atau pricing? Nah, ini dia menanyakan antara tiga ini mana yang lebih penting, branding, efisiensi, atau pricing? Mungkin dari Pak Rohmat dulu kali ya, untuk menjawab ini. Pilihannya apa, branding? Efisiensi atau pricing? Efisiensi atau pricing. Kalau posisi sedang memulai ya, sebenarnya tergantung case-nya nih. Kalau saya disuruh milih ya di posisi yang normal-normal saja, branding itu penting ya. Karena itu tergantung dengan market. Mazhab saya adalah mazhab market ya. Makanya itu penting ya. Tapi kalau perusahaan ini sudah punya branding bagus, ya bicara OPEX ya, operating expenditure-nya sudah gede, nah efisiensi itu yang lebih gede. Hanya tergantung posisi perusahaan tersebut ya. Tapi kalau pricing itu ya bakal ya sekarang tergantung bisnisnya apa gitu ya. Tapi rata-rata kalau bisnisnya misalkan kayak Mbak Desi ya, pelanggannya Mbak Desi sudah nggak mikirin pricing tuh, ya kan? Beda dengan laundry yang biasa-biasa aja tuh, ya kan? Dia pasti bakal siapa yang lebih murah gitu. Makanya tergantung posisinya sekarang. Lagi kalau posisinya normal dan baru mulai, kuatkan branding dulu, gitu.
Oke, berarti ini tergantung catch dan juga posisi kita tuh mau menuju kemananya dulu gitu lah. Nah, jadi itu dari Pak Rohmat untuk Mas Izunabi. Nah, kalau misalnya dari Kak Desi kayak gimana? Mana yang lebih penting, branding, efisiensi, atau pricing? Kalau saya pribadi sih itu sudah include ketika kamu bikin branding gitu. Oh, jadi semuanya disatukan dalam branding. Iya, pasti ketika kamu udah tahu. Kalau saya sih mikirnya gitu sih Pak, tapi nggak tahu Pak, koreksi Pak. Jadi kalau menurut saya ketika kamu bikin branding itu, kamu udah ngebayangin, oh branding saya ini buat market yang seperti apa, pricing yang seperti apa, orangnya seperti apa, efisiensinya bakal seperti apa. Jadi udah kepatok gitu, udah tahu marketnya. Ketika kamu buat brandingnya, kamu harus ngebayangin, udah bayang di awal. Karena gini deh, kalau kamu mau branding buat sendiri, bisa, sangat bisa. Tapi kamu harus bayangin itu buat siapa, tujuanmu apa. Tapi ketika kamu konsultasi sama orang buat bikin branding, pasti hal pertama yang dia tanya, targetnya buat siapa? Branding kamu ini targetnya buat apa? Jadi kan branding itu satu yang mudah dipahami. Kalau tujuan kamu adalah anak kecil, ya pasti yang kayak imut, mudah dipahami sama anak kecil. Kalau branding kamu adalah orang-orang yang orangnya cool, senang, dia pasti sesuatu yang atau dia orang yang simple, cari yang simple. Tapi udah ke seleksi gitu loh dari pertama kali kamu ngebayangin branding kamu apa. Udah pasti ke seleksi dari awal. Kalau disuruh pilih yang mana, ya semuanya tuh include sih, nggak bisa diapa-apain karena Bahkan ya, satu sama lain. udah satu paket gitu, satu paket. Ya coba bayangin aja lah kalau misalnya kamu jualan apa ya, yang kayak mahal-mahal, semua tuh ada marketnya sendiri-sendiri. Kamu kan pasti punya tujuan marketnya. Kamu mau jualan kayak misalnya jualan apa ya, baju imut gitu, baju imut warna-warni, pas kamu jual ke anak-anak milenial yang suka di kantor, mungkin kayaknya nggak dibeli deh. Tapi kalau semua orang-orang yang masih anak kuliahan atau apa gitu pasti dibeli gitu. Jadi pasti ada marketnya. Branding itu sesuai, nge-branding itu pasti ada harganya, pasti udah kepikiran harganya, sudah kepikiran tujuannya apa dan kemana tuh pasti ada pertama kali branding. Itu sih. Menarik nih. Berarti itu adalah ketiga hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Itu kalau dari tadi gitu. Oke, berarti itu dia sesi tanya jawab kita. Mungkin selanjutnya panitia nih bisa sounding. Selanjutnya, kita ada kuis. Atau kita mau foto bersama dulu panitia? Mungkin panitianya Foto bisa. dulu nggak apa-apa deh. Oh, foto dulu. Oke deh. Mungkin teman-teman panitia nanti bisa di-share juga link absennya. Jadi teman-teman yang di sini bisa mulai absen dan klaim e-sertifikatnya ya kalau ada gitu. Ini selanjutnya ini saya kasih ke panitia ya untuk sesi foto memoto. Oke, untuk peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya. Kita akan foto bersama dulu. Situ baru kita lanjut untuk kuis. Apakah suara saya udah terdengar jelas? Terdengar. Oke, ini ada sekitar 2 slide atau 3 slide ya, jadi kita foto beberapa kali. Oke, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Sudah, satu lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ini selanjutnya kita mau kuis ya. Jadi mungkin bisa dikasih nih link kuisnya untuk panitia ke kolom chat. Oh ya, by the way, ini kuisnya berhadiah ya. Jadi teman-teman tolong ikutan, karena ini ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Ntar dikasih tahu sama panitia. Pokoknya ada lah hadiahnya. Ini nggak kaleng-kaleng lah ini hadiah. Jadi mungkin teman-teman panitia udah bisa share dulu nih link kuisnya. Panitia, silakan dikirim. Belum ada ya? Para peserta, jadi maaf ya aku ambil alih dulu. Jadi para peserta itu nanti tinggal buka di internet Quizizz. Kita hari ini kuisnya lewat Quizizz. Kemudian nanti ada join game dan masukkan kode ini untuk gamesnya.
Kodenya dikirim ke chat aja. Siapa? Jasmine. Aku bacain aja gimana, soalnya nggak bisa di itu. Oke. Coba-coba ya. Oh ya, ini untuk teman-teman panitia, apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada kedua speaker kita? Mungkin untuk Jasmine atau untuk Arafi ini ada yang ingin disampaikan lagi kepada kedua speaker kita. Jadi mungkin kita bisa sesi games tanpa kedua speaker kalau memang speakernya ingin meninggalkan ruangan. Oh, oke, Kak. Makasih sebelumnya buat Mbak Desi dan Pak Rohmat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar Geopreneur 2.0 X Minds ini. Diharapkan semoga ilmu-ilmu yang telah dipaparkan oleh Mbak Desi dan Pak Rohmat bisa digunakan oleh para peserta ini dengan baik gitu. Oke, ya, sama-sama Mbak Jasmine. Oh, iya, Saya terima kasih. izin live ya. Oke, Oh, Pak. baik, Pak. Terima kasih, Pak Terima Rohmat. kasih banyak, Pak. Semuanya Terima kasih, Nanti Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol, Pak. Ini mau belajar, Pak. siap. Terima kasih, Mbak. Saya juga ya, Pak, kalau mau nanya-nanya ya, Pak, sama Kak Desi juga. Iya, Ya, aku juga, boleh. Mbak. Dibikinin grupnya aja Mbak ini. Geopreneur UP gitu kan. Oh ya, untuk Pak Rohmat dan Kak Desi, kita juga mau mengirimkan plakat nantinya. Jadi mungkin panitia akan menghubungkan Bapak dan Kakak nanti untuk mengirimkan alamat rumah ya. Mungkin selanjutnya untuk Mas Agung bisa dikasih tahu apa yang mau kita kasih. Oh iya, kita dari Sainkatia juga mau ngirimin produk kita mungkin buat Mbak Desi sama Pak Rohmat untuk bisa mencoba gitu. Siapa tahu nanti suatu saat nanti kita bisa kolaborasi mungkin gitu ya. Amin. Boleh. Itu buat sendiri atau gimana sih? Handpur Buat sendiri, Pak. handphone Buat sendiri. Kak. Wah, keren. Bikin candle-nya sendiri ya? Iya. Iya. Nanti kita kirimin ya untuk Kakak dan Pak Rohmat. Terima kasih Oke. sekali untuk sharing-nya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lagi lebih komprehensif lah daripada yang sekarang. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama. Yuk. Ya. Izin live ya. Ya, Kak.